Jika menurut ajaran Yesus, memang iya, Yesus itu harus diikuti, ajarannya harus dikasihi. Tapi mengikut oknum lain yang tertulis dianggap sebagai kitab suci juga, nah yang dikasihi itu harus mati dengan terkutuk. Itu juga wajib diimani. Di Islam konsisten. Tidak ada satu ayat pun yang merendahkan. Waduh, siapa yang lebih sesat, Kristen apa iblis? Pilihan yang sangat memukul ulu hati. Karena awalnya kan dia mengatakan cintai ususmu, cintai ususmu. Keras banget, oi. Yuk 100.000 aku mulai iklan nih. Wah, panas nih nanti nih. Tap 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 tap, tap tap ya, tap 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 tap, nggak ada yang tap tap ini. Gimana ini? Love orangnya jangan lupa teman-teman, absen dong. Follow juga akunnya forum debat ini yang baru. Bang Alif, saya juga sendiri, Bang Andi di follow yang belum follow ya. Di follow teman-teman. Kalau nggak follow kalian kena asam urat semuanya. yaitu sound card bawaannya itu udah lain emang, makanya lebih keras. Aku pakai earphone doang ini, Ustadz. Ya, earphone doang. Sound card bawaannya. Oh iya. Bawaan lahir. HP ku yang sering ku pakai itu mati. Bawaan mati. Lahir. Jim, nggak bisa dipakai lagi. Ini pakai HP teman ini. Nggak bisa ini. Bawaan HP-nya kali ini. Menggelegar ya. Nah gitu dong tip-tipnya. Walaupun HP-nya mati, nggak bisa dipakai. Saya aja kalah nih. Cek lu 1, 2, 3. Oi. Bang Juma masih ada kesibukan. Mohon ditunggu. Bang Andi, Bang Juma lagi sibuk ya? Udah 2 hari ini nggak di Komal. Iya, barusan saya bantu jawab duluan. Ubur-ubur ikan lele, sepi sekali. Sepi sekali, gitu dong, biar nggak nanggung ngomongnya. Saya absen di bawah aja lah, baca typingan. Udah dikubur bom. Oh, udah dikubur belum bang HP-nya? Ntar bau tahu. Bau tahu itu bau apa ya? Naikin Bang Zuma host. Emang ada? Otennya masih nonton Mikana. Oh iya. Soalnya YouTube Bang Zuma lagi live di Romin. Oh, iya teh. Waduh. Halo Guruda, siapa yang lagi dari sana? Mohon ditunggu, kita lagi nunggu Oten. Oten, silakan naik ke atas Gurunda. Naik Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Sehat Gurunda? Asli nih, ini asli nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Alhamdulillah, Masya Allah, jumpa lagi kita sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat penggiat dakwah. Apa kabar semuanya, sehat kan ya? Selamat malam semua. Alhamdulillah sehat. Selamat malam abangku. Malam. Bang Dili, selamat malam Guru. Dari tadi aku baca typingan, bacaan cuma mana Bang Zuma, bingung aku. Oh ya? Alhamdulillah sudah ada di atas. Teman-teman jangan ada yang tanya lagi ya, sudah ada di atas. Subhanallah teman-teman sekalian.
Masya Allah. Ingin dikonfirmasi bahwa Gurunda tetap sehat-sehat saja karena 2 hari Iya, tidak cuman normal katanya. agak batuk. Musim di kota saya ini pancaroba kali ya. Banyak yang batuk, termasuk saya batuk juga. Banyak yang flu. Kota Makassar dan sekitarnya. Pancaroba di kampung Akang Pancasona itu. Oh, Pancasakti. Masya Allah. Ya, Bagaimana kabarku di sana, Bang Juma? baik, sebagaimana kabar saya di sana, Bang Andi? Alhamdulillah, saling kabar mengabari baik-baik saja. Masya Allah. Mudah-mudahan juga kabarnya Bang Juma di Lampung baik ya. Bagaimana Baik, keadaannya Bang? Iya, Masya Gimana? Allah. Gimana keadaannya Bang Juma di Lampung yang Salalip? Baik, Basuma di Lampung baik. Semua di Lampung. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ya, terutama kepada pendeta, pastor atau biarawati yang belum paham tentang Bibalnya atau ajaran Kristen, silakan naik. Kita buka 3 SKS ya, gratis buat kalian ya. SKS itu sakapeng kehed. Silakan naik. Topik kita malam ini Bang Juma, kenapa mesti ada diskusi lintas agama? Apakah ini harus dihentikan diskusi ini atau terus berlanjut itu? Itu topik kita dulu sementara sebelum ada teman Kristen naik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah. Ada perintah kemudian. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula, kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada kemudian perintah untuk berdebat. Berdebatlah. Itu kan perintah tuh. Itu perintah, tapi dengan cara yang baik. Namun di ayat yang lain kemudian Allah sendiri mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Jadi, ketika ada larangan untuk kemudian berdebat kecuali dengan cara yang baik, tapi Allah mengatakan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Seperti itu Bang Handi. Sebentar, 1 menit, silakan. Masya Allah. Sebelum lanjut, sambut dulu nih juga Ustaz kita nih. Kang Dito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma, Gurunda, Ustaz Ali, Pak Dito, Bang Handi, semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum lanjut kita sambut juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara kita nih yang sering netral dalam berdiskusi. Bang Billy, selamat malam Bang Billy. Ya, selamat Mungkin- malam. Masya Allah. Di ujung ketemu lagi di sini. Masya Allah dari ujung ke ujungnya. Selalu. Ya, kita sambut juga yang paling senior, yang sering pamer kursi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Topik sementara, kenapa harus diskusi, kenapa harus debat? Bang Juma tadi udah kasih ayat di Al-Quran bahwa ada
Apakah ke Pak De juga atau siapa deh? Apakah debat ini harus dihentikan atau diteruskan? Siapa yang mau berargumentasi dulu? Ya tidak dong. Masa debat dihentikan? Kalau debat dihentikan berarti kita menghentikan kewajiban kita. Karena setiap muslim itu, di pundak setiap muslim itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Nah itu dia. Ajaklah manusia ke jalan Tuhan itu dengan cara yang baik dan bijaksana. Bagaimana bisa berhenti? Orang Kristen tidak mau berhenti juga. Berarti dia tidak mengamalkan amanat agung. Jelas-jelas di amanat agung mereka diperintahkan untuk menyampaikan Bible ke seluruh dunia. Nah, ketika dua penganut agama yang mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, diperintahkan untuk mengabarkan ajarannya, ketika bertemu maka wajar terjadinya perdebatan. Jadi perdebatan kenapa harus dihentikan? Apakah melanggar hukum? Tidak. Bukankah di undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 kalau tidak salah, negara menjamin kepercayaan setiap negaranya kan? Kemerdekaan berpendapat. Ya, bukan yang ini menjamin untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Oh iya. Nah, salah satu ya kewajiban menjalankan agama di dalam Islam itu berdakwah. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu perintah dakwah. Dalam surah Al-Asr juga, wal asri innal insana lafi husrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq. Ya, saling menasihati di dalam kebenaran. Itu dakwah. Gimana mau dihentikan dakwah? Tidak bisa. Itu sudah jadi kewajiban kita. Seperti itu Bang Andi. Pak De kan sama Bang Juma udah lebih lama, lebih senior ya. Sebenarnya yang memulai ini siapa sih yang sering akrobatik di media sosial? Muslim apa yang sebelah sana yang mulai akrobatik, menista dan seterusnya Pak De? Pengalaman Pak De seperti apa? Justru saya terjun ke dunia debat itu karena efek dari kaget ketika saya download aplikasi Facebook di masa lalu itu ya. Di situ kok secara nggak sengaja itu scroll gitu ya. Ada perdebatan agama di situ. Nah di situ kebanyakan Kristen hujatannya ngeri banget kan. Nah pada waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, Kristen nggak ngerti, baca kitabnya juga nggak pernah. Ya saya ingin membela agama saya dong. Saya bela-belain beli Bibelnya orang Kristen, saya beli 50.000. Karena Bibel itu di sini nggak dijual bebas. Ya itu saya tanya sama orang Kristen di mana beli ini? Di gereja. Kalau Al-Quran kan bebas dijual di pasar banyak, di toko-toko buku banyak. Nah kalau di sini nggak dijual bebas kecuali di Gramedia sana ya. Mungkin ada mungkin. Tapi kalau dijual bebas kayak Al-Quran di setiap toko buku dimanapun itu ada gitu. Nah saya beli itu punya orang Kristen 50.000 itu. Bukunya Bible-nya juga masih ada sampai sekarang udah. Oke. Baik. Kalau gitu saya ke Mbak Juma masih monitor. Mbak Juma 1 menit tadi udah balik. Ini pertanyaannya juga harus diluruskan nih. Mbak Juma sudah kembali? Mungkin masih persiapan ya. Mau nanya itu loh. Kenapa Mbak Juma ada di dunia ini gitu loh. Mulai kapan kira-kira? Ini kan belum pernah ditanyain ya. Teman-teman juga harus paham. Kenapa Mbak Juma ada di Apologet Islam Indonesia? Kenapa merasa terpanggil untuk diskusi sambil dakwah? Tapi alhamdulillah efeknya juga kan kita lihat baik yang bersyahadat di media sosial maupun di dunia nyata yang disyahadatkan oleh beliau. Sorry teman-teman. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan ke Banjuma. Apa yang melatar belakangi Banjuma ada di dunia ini? Gitu loh, itu pertanyaan netizen. Silakan.
Di dunia ini ya terserah Dunia ini bapak-bapaknya maksudnya? lah, masa di dunia ini. Oh, di dunia apologet barangkali maksudnya. Oh, dunia apologet. Baik. Yang melatar belakangi itu tadi ayat yang saya bacakan. Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia. Manusia ini kan yang diminta oleh Allah untuk diseru. Itu yang pertama. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga pelihara keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya kemudian adalah manusia dan batu. Ini perintah kan? Perintah supaya kita memelihara diri kita, memelihara keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Apa yang bisa menjuruskan kemudian manusia masuk ke dalam api neraka? Tak lain dan tak bukan adalah penyembahan kepada selain daripada Allah. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tentu kita tidak menginginkan anak keturunan kita itu menyembah kepada inasan, menyembah kepada berhala. Tidak menginginkan kemudian keturunan kita itu menyembah kepada setan yang durhaka. Sedangkan Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 202 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Saya ulang lagi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir membantu setan-setan. Jadi orang-orang kafir ini membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Saya ulang sekali lagi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka di sini adalah orang-orang kafir. Maksudnya gini, dan teman-teman mereka, orang-orang kafir ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Sekarang permasalahannya ketika ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ternyata di sekeliling kita ini yang harus kita jaga itu adalah keluarga kita dari pengaruh untuk keluar dari Islam. Kita diminta oleh Allah untuk selain keluarga kita ini tidak melakukan kemaksiatan seperti minum, berzina dan seterusnya. Kita juga dituntut agar mereka ini tidak kafir. Kenapa demikian? Karena Al-Quran yang tadi, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 202 itu tadi. Ternyata teman-teman mereka orang-orang kafir ini membantu setan-setan dalam menyesatkan. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dasar inilah kemudian melahirkan kita untuk kemudian berdebat. Kenapa berdebat? Ya mohon izin. Karena agama di luar Islam yang kita temui hari ini yang merupakan agama syiar yang mengajak dan memerintahkan pengikutnya untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya, ya ada di tengah-tengah kita. Ada agama itu. Mereka diperintahkan kemudian untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut mereka. Ya tentu kita tidak mau. Oleh karena itulah kemudian kita melakukan perlawanan. Kita lakukan perlawanan ini sebagai perintah di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa kita nggak boleh mengikuti setan itu musuh. Dan kita harus tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh nyata bagi kita. Dan kita tidak mau kemudian mengikuti langkah-langkah setan itu. Dan Al-Quran mengatakan bahwa ya golongan kafir itu adalah saudara-saudaranya setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Nah, jadi jangan salahkan ketika kemudian umat Islam juga membela agamanya dikarenakan ya memang ada agama di luar Islam yang
mempraktekkan bagaimana cara-cara mereka untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sekira begitu Bang Hadi. Oh, jadi yang latar belakangnya adalah adanya ada video, ada website, bahkan baik Yes. personal maupun secara kampus, Betul. terjemahan LAI itu mendeskripsikan Islam. Ini Yes. harus diluruskan apa dibiarin? Oh, harus diluruskan supaya tidak terjadi kisru. Karena kalau mereka sudah terlalu berani masuk ke dalam tubuh umat Islam, memurtadkan umat Islam dan dibiarkan saja, ya nanti akan terjadi kisru, akan terjadi keributan. Untuk itulah supaya meminimalisir keadaan itu yang jangan sampai terjadi, ya kita hadir sebagai wakil dari orang-orang yang pernah atau akan mengalami merasakan gerakan pemurtadan itu. Itu tujuannya Bang. Karena kenapa? Kita lihat di Google, kita lihat di YouTube, kita lihat di internet bagaimana penistaan-penistaan itu terjadi terhadap agama Islam. Dan agama Islam ini ya diperintahkan untuk membela akidah. Allah mengatakan innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang kafir itu berperang di jalan tagut. Faqatilu awliya syaitan. Perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Kan perintah di dalam Al-Quran. Nah, ada nggak kemudian larangan di negara ini untuk menjalankan perintah itu? Bukankah negara kita ya menjamin setiap pemeluknya untuk melakukan kemudian amanat atau perintah yang ada dalam agamanya masing-masing? Kan perintah, perangi saudaranya setan. Ya, jadi kalau ada yang kesetanan mengajarkan agamanya dengan cara menistakan agama Islam, nah kita harus perangi. Perangi dengan perang logika maksudnya. Bukan memeranginya dengan fisik, tapi logika. Seperti itu Bang Andi. Termasuk misionaris itu, misalnya apa yang kita lakukan? Ya, termasuk misionaris. Seperti yang terjadi kepada saya misalnya. Ya itu penistaan, karena saya seorang Islam didatangkan kemudian simbol-simbol kekristenan datang ke tempat kita. Ya kita lakukan reaksi dari aksi itu. Mau tidak mau, kita ini orang beragama Islam lagi. Dan kita harus membela akidah kita. Mati pun kalau akidah kita yang keinjak-injak, itu sudah bagian daripada syariat Islam. Itu sudah bagian daripada syariat Islam. Nah kalau saya menjalankan syariat agama saya, ya itu hak saya. Karena negara ini melindungi. Saya melakukan itu karena adanya kemudian aksi yang dilakukan. Itu rentetan itu semualah sampai merembet ke tindakan-tindakan yang sebagai bentuk perlawanan supaya mereka menghentikan aksi-aksi pemurtadan tersebut. Aksi-aksi kemudian kristenisasi. Seperti itu Bang Handi. Oh, terima kasih. Artinya ada aksi pasti ada reaksi. Itu pasti ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Kembalikan ke host. Mungkin kembali ke diskusi lintas agama. Atau ada mau berpendapat dulu? Ustaz Alif, Kang Dito. Yang lain silakan. Pade lagi sibuk. Kang Dito silakan. Ustaz Alif dulu silakan Ustaz. Ya, penjelasan pemaparan dari Gurunda sudah sangat sempurna. Namun kita paham ya bagaimana mereka itu tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah berhenti kepada kita untuk menyesatkan sampai kita mengikuti milah mereka. Itu kata Al-Quran. Kalau kata Al-Quran artinya akan ada terus upaya untuk memurtadkan umat Islam. Sudah hampir setiap malam kita paparkan. Saya seminggu hampir 2-3 kali memaparkan bagaimana mereka aktifnya, gencarnya memurtadkan umat Islam dengan cara membuat sebuah artikel, membuat sebuah website, membuat sebuah aplikasi yang ke-Islam-Islaman tapi isinya suruh menuhankan anak orang, kan gitu. Nah kita sebagai orang muslim wajib membentengi saudara kita, memberitahukan kepada mereka bahwa jangan sampai kita tersesat oleh cara-cara mereka yang menyamar seperti domba, kan gitu, padahal aslinya serigala.
Nah, seperti itu. Maka tugas kita jangan pernah berhenti. Tapi apakah perlu dihentikan perdebatan? Perlu, harus. Karena kalau nggak dihentikan kasihan orang kawan lawannya udah tepar, udah terkapar, udah jatuh. Masa mau debat terus? Ya nanti Gurunda lawan Bang Handi dong. Lawan debatnya udah turun. Kalau udah turun berhenti debatnya gitu maksudnya. Ini bagus. Penutupnya bagus, lucu tapi lumayan menghibur. Penutupnya itu. Bang Andi, saya mau tambahin Bang Andi, sedikit Bang Andi. Ya, Saya mau silakan. tambahin sedikit Bang Andi. Jadi saya tuh teringat tentang kisah Bang Zuma yang pernah ditawari itu duit sekian M ya. Jadi saya teringat dengan kisah yang percobaan yang diutus oleh Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan perjuangan dakwahnya. Bahkan dia ditawari Rasulullah itu ditawari apapun, termasuk menjadikan beliau menjadi raja agar mau berhenti menyebarkan ajaran Islam. Jadi aku teringat jadinya tentang Bang Zuma. Jadi kisahnya kayak kok sama gitu dengan percobaan yang diutus Utbah bin Rabi'ah itu. Lanjut, silakan. Sebelum lanjut, saya polling dulu deh, interaktif kepada netizen malam ini kan. Teman-teman semua baik di sini maupun yang ada di YouTube, Juluki Pelai Mabas, Andi Selebes Channel Official dan semuanya. Setujukah Anda kalau Bang Zuma berhenti total dalam berdiskusi, kembali menjadi pengusaha saja? A setuju, B tidak setuju. Silakan dijawab. A setuju, B tidak setuju. Setujukah Anda kalau Bang Zuma berhenti total, kembali jadi pengusaha aja deh, memperkaya diri sendiri? A setuju, B tidak setuju. B semuanya tuh. Ya pastinya tidak setuju Kenapa ada kan yang jawab A teman-teman. ini? Bang Zuma ini. Ntar dulu kita cek dulu jawaban semua teman-teman di bawah. Ayo di YouTube juga berpendapat dong. Ini polling loh. 99,9% tidak setuju Bang Zuma. Bang Zuma harus tetap eksis. Lanjut Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Jadi ya sekalipun teman-teman semuanya mengatakan saya berhenti, saya tidak akan pernah berhenti. Karena itu adalah perintah di dalam agama saya untuk menyampaikan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah dalam Al-Quran. Itu perintah. Meskipun pedang di leher harus kusampaikan. Karena itu perintah agama saya. Itu keyakinan saya. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu yang saya harus tegakkan. Percuma kemudian bergelimang harta. Percuma badan bagus, badan sehat. Tetapi kalau kemudian rohani yang sakit, jauh dari Allah, jauh dari Tuhan pencipta langit dan bumi, buat apa? Ya jadi tak ada kemudian bagi Bang Zuma itu berarti itu nggak ada. Tetap saya akan berdebat, saya akan tetap berdiskusi selama teman-teman di luar sana masih juga melakukan aksi-aksi untuk kemudian melakukan penghinaan, penistaan, dan juga gerakan kristenisasi. Mereka masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran, mereka masih menggunakan kemudian simbol-simbol Islam, maka selama itu juga kita akan tetap menggaungkan untuk berdiskusi, mengajak mereka untuk membahas ya mana agama yang benar, mana yang salah. Seperti itu Bang Handi. Jadi nggak ada kata berhenti, itu nggak ada. Nggak ada kata berhenti. Bukannya kalau Bang Zuma berhenti itu aman, banyak duit, pengusaha, naik mobil, Alphard. Nggak usah lah buang-buang waktu Bang Zuma. Kan begitu. Sepribadi sebenarnya ya. Ya mau kayak mana, saya ini orang Islam. Orang yang kemudian lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Tidak akan tertukar itu. Orang yang beriman itu tidak akan menukar akhiratnya dengan duniawi. Karena sadar dengan sesat-sadarnya bahwa kehidupan diri ini sementara. Kekalnya itu di sana. Apalah gunanya bahagia di dunia sementara ini daripada kehidupan kekal nanti sengsara selama-lamanya. Mending sengsara di dunia, bahagia di kehidupan yang selama-lamanya. Seperti itu Bang Handi. Allah takbir. Allahu Akbar.
Allahu Kita Akbar. sapa dulu Bang Andi. Ya, Ini ada bangga. Marli Bre Muslim apa Kristen? Marli Bre. Ya, salam bang. Halo Marli Bre. Tes. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Ya, Kristen bang. Ya, mau diskusi atau mau bertanya aja gimana Bang? Tanggapi sedikit ya bang ya. Baik, volumenya agak di-up sedikit ya Bang, soalnya kecil Bang. Oke, saya Kristen bang. Ya, silakan. Kalau dari pribadi saya, ya tetap lanjutlah debat ini. Biar bangsa kita ini terbiasa gitu berdialek. Yang penting perang logika seperti kata Bang Juma. Volume lagi dikit dong, volume. Udah, tes. Kalau tanggapan pribadi sih, tetaplah kita berdebat, berdiskusi, lintas agama itu harus dilestarikan aja. Soalnya kan akidah masing-masing kan membolehkan itu. Iya, Jadi, betul. Menurut saya kalau berhenti sih nggak enak. Kan kalau kita berdebat kan itu kan pasti harus berpikir di sana sehingga timbul akal sehat yang bagus-bagus. Itu daripada kita tertidur saja nggak bangun-bangun bangsa ini nanti. Itu sih. Benar, setuju. Menurut saya Saya pribadi setuju. nggak boleh berhenti, nggak boleh. Tetap biar tumbuh lah cara berpikir kita, biar tumbuh. Nanti kan ikut sendiri nanti kebenaran itu. Soalnya kalau pribadi saya, kalau misalnya umat muslim yang mayoritas enggak terbuka, maka kita juga susah nanti. Masa harus pura-pura syahadat untuk memberitakan Injil? Kalau sekarang kan enggak, kita terbuka. Oh, umat muslim mau membuka diri. Nah itu yang kita butuhkan. Kita diserang nggak apa-apa, karena yang kita butuhkan ya pihak sebelah itu mau membuka diri dan terbiasa dalam dunia yang radikal cara berpikir, agar enggak terlalu sensitif. Kan sebelum ada zaman TikTok ini sensitif mau diskusi bang. Ya sebut Muhammad aja bisa leher terpisah. Harus menyebutnya secara sopan. Ya kan karena nggak terbiasa. Kalau di lintas sudah terbiasa kan enak kita ngobrol mas. Nggak terlalu kaku gitu maksudnya. Sekarang kan udah mulai umat muslim kan sudah terbiasa dengan dialek teologi seperti ini. Jadi nggak terlalu sensitif gitu loh. Kalau dulu itu, waduh susah bang. Kalau Ya, baik, pada biar ini susah. Gurunda menanggapi Bang. Ya silakan. Ya, jadi sebenarnya ada benarnya juga yang disampaikan oleh saudara kita ini. Dengan adanya diskusi, Islam Kristen itu tidak lagi tabu berbicara mengenai keyakinan. Sekarang tinggal menunggu kedewasaan kita aja yang untuk menerima perbedaan. Jadi ketika saudara Kristen mengatakan Tuhannya kemudian ini, itu bukan sesuatu yang tabu lagi bagi kita gitu. Begitu juga sebaliknya. Ini bukan hal tabu. Ketika kita berbicara mengenai keyakinan, mari kita ngopi bareng. Ya, sehingga tak ada sensitif agama kemudian terjadi. Sehingga apa yang menjadi dalil di dalam Islam, dalam hal ini surah tentang pemisah, pembatas antara Islam dan orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri terhadap Islam, ya itu bisa menjadi sesuatu yang terang benderang di antara dua agama ini. Sehingga Kristen bisa menjalankan kemudian hukum yang ada di dalam agamanya, Islam juga demikian tanpa ada pencampur dicampur adukan antara dua keyakinan ini. Jadi ketika kemudian kita berbicara mengenai Islam, nampak Islamnya ya seperti ini, Kristen ya seperti ini adanya. Supaya masing-masing kita kemudian menyadari itu, bahwasanya ya lakum dinukum waliyadin. Tetapi dua agama ini adalah sama-sama agama syiar. Islam syiar, Kristen juga syiar. Kristen berusaha bagaimana kemudian agamanya dianut
Kalau Islam berusaha bagaimana orang di luar Islam itu paham tentang Islam. Itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak bisa kemudian berpura-pura, tidak bisa kemudian dengan cara tipu muslihat, tidak bisa kemudian dengan nyamar-nyamar supaya orang lain bisa masuk Islam, nggak bisa. Kenapa? Yang di Islam aja, yang lahir dari Islam, kalau dia tidak beriman dia akan keluar. Kenapa? Karena di Islam itu berat. Sholat, tidak ada henti-hentinya sholat. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah sujud di dalam beribadah, tiba-tiba kita tipu dia supaya dia tuh masuk ke Islam untuk sujud 5 kali? Itu nggak bisa. Orang di Islam saja yang tidak kemudian tunduk hatinya kepada penciptanya, nggak bisa kemudian melaksanakan sholat. Bagaimana orang yang tidak pernah sujud disuruh dengan cara yang tidak baik masuk ke Islam? Habis di Islam disuruh kemudian dia sujud 5 kali sehari lagi minimal. Bagaimana mungkin mereka mau? Jadi itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Beda kalau sebaliknya, yang tadinya diwajibkan sujud 5 kali sehari, dengan mudahnya diajak untuk keluar, diberi janji selamat dengan tidak lagi sujud. Itu lebih mudah. Jadi hal-hal yang sangat lucu kalau ada orang Islam yang memaksa orang di luar Islam yang tidak sujud kepada Tuhannya umat Islam, lalu kemudian kita dengan cara-cara membagikan sembako supaya simpati kepada Islam, lalu dia masuk Islam untuk sujud 5 kali sehari, puasa sebulan, bla bla dan seterusnya. Itu pekerjaan konyol, karena di situ tidak ada menjanjikan duniawi, tidak menjanjikan hidup duniawi, hidup bebas dan seterusnya. Berbeda kalau di Kristen yang tadinya menggunakan hukum, memahami hukum, setidaknya hukum perjanjian lama itu ada aturan-aturan, tapi begitu menjadi pengikut Paulus, marilah kita meninggalkan segala asas-asas lama, aturan-aturan lama, menuju kepada aturan baru dan seterusnya. Ya orang pasti yang tadinya malas sholat, yang tadinya ogah untuk sujud, ya dengan mudah pasti pindah. Jadi sangat gampang itu, tapi kalau di Islam enggak. Tidak ada itu upaya-upaya untuk mengislamkan orang. Islam hanya menyampaikan. Karena Al-Quran sudah menyatakan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia itu. Ya. Wal mau'idatil hasanah. Dengan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Dengan mereka dengan cara yang baik. Ahsan. Seperti itu adanya. Cuman terkadang ada kelompok-kelompok kemudian yang terkadang memancing kemarahan kita di dalam berdebat. Dan sedangkan Al-Quran mengatakan ya illal ladzina zalamu minhum, ada pengecualian. Kita kemudian kata Allah ya kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Jangan engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Itu. Jadi ada pengecualian kepada orang zalim yang menista, menghinakan, merendahkan, kemudian membabi buta kemudian dalam mengkaji Al-Quran dan hadits tanpa ilmu yang bersandar kepada disiplin ilmu Quran dan hadits, maka kita harus tegas, kita harus keras kepada mereka. Celakanya orang yang memandang hanya dari satu sudut pandang, wah ini orang kasar, ini orang begini, dia nggak mengetahui ya ritme yang terjadi di dunia debat itu adalah munculnya para penghina, penista yang melukai umat Islam. Yang dia lihat hanya titik itu saja, dia tidak melihat sebelumnya, dia tidak melihat apa yang sedang terjadi, dan dia tidak melihat yang terjadi, yang akan terjadi. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ya, silakan Bang Marli. Bang Andi, bagaimana menurut Bang Billy? Bang Billy monitor dari praktisi Yahudi. Bang Billy. Ya tetap harus berjalan debat itu, karena kalau tidak maka menjadi sebuah pembiaran atas kesalahan terjemahan sehingga berlanjut kepada kesesatan.
ya, karena memahami teks asli dalam kitab orang-orang Yahudi, yaitu Tanakh ya, yang mereka sebut Perjanjian Lama, itu harus dipahami secara teks dulu, baru konteks, serta tafsir para ulama Yahudi yang mengerti secara teks dan konteks. Kalau enggak, waduh, hancur-hancuran. Ya, dalam Yesaya 53 misalnya, di situ ada kata mereka dia tertikam oleh pemberontakan. Waduh. Itu enggak benar, enggak. Itu makanya harus diluruskan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Sama sekali tidak ada satu pun di dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus, baik secara eksplisit maupun tersembunyi. Nggak ada satupun. Itu perlu dipahami. Kalau kalian ingin dunia ini damai, pisahkan Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Kalian hidup dengan Perjanjian Baru saja. Damai dunia ini pasti. Lanjut. Ya, saya sih setuju di situ ya. Bagaimana Hindu berdiri sendiri, bagaimana Buddha, dan dua agama ini adem. Tetapi ketika berbicara mengenai saudara kita Kristen, di situ ada kitabnya yang mereka sebut dengan Perjanjian Lama, tapi sang pemilik kitab kok beda agama dengan orang Kristen. Seperti yang diterangkan oleh saudara Billy tadi, bahwasanya kalau mau damai ya silakan Kristen dengan kitabnya. Tadi sempat saya melihat bagaimana Dinda Kores berdebat dengan siapa, penginjil apa gitu ya. Di situ dia bawa Elohim, di situ dia bawa Allah. Saya bilang, waduh, ini kasihan sekali nih saudara saya nih, karena dia mengartikan kitabnya Yudaism dengan pemikiran kekristenan. Sedangkan yang mereka gunakan itu adalah terjemahan. Nah, banyak data yang kami temukan, termasuk yang diberikan kepada kami langsung dari teman-teman Yudaism, bahwa yang digunakan oleh saudara Kristen itu tidak sesuai dengan konteks dan tidak sesuai dengan teks. Artinya jauh dari misi pewahyuan yang datang kepada nabi-nabi, kepada Bani Israel, dengan yang Kristen pahami terhadap kitab tersebut melalui terjemahan. Itu seperti itu saudara-saudara. Silakan. Ya, silakan Bang Marli dibantah, dijawab. Bang Marli. Ya, silakan Bang. Ya, silakan. Itu katanya banyak ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Bible, kenapa masih digunakan? Itu Bang. Kalau bilang kontradiksi kan, itu kan kita harus butuh diskusi itu. Kontradiksinya seperti apa. Itu Bang. Kalau cuman klaim aja kan ya nggak bagus. Ya, mungkin Gurunda mau menjelaskan kontradiksinya Ya, seperti apa. kontradiksinya itu kami dari Islam aja melihat secara global. Yahudi tetap ada dengan agama mereka, dengan rukun-rukun agama mereka, kemudian akidahnya, prosesi ibadahnya, Tuhannya, kitabnya, berdiri sendiri. Tidak sama dengan Kristen. Dalam arti kata bahwa kalau Kristen ini benar menjalankan hukum sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya saudara kita Yahudi, ya tidak ada yang disebut Kristen. Artinya mereka juga Yudaism. Mereka juga adalah keturunan Yakub. Tapi faktanya kan tidak. Nah, ini menggelikan bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kitabnya orang Yahudi diambil terjemahannya lalu dipakai untuk mendirikan sebuah keyakinan baru di luar daripada pemilik kitab yang asli. Nah, ini aneh. Seibarat ada sekelompok manusia mengambil terjemahan Al-Quran lalu mendirikan agama baru dengan akidah yang berbeda dengan Islam. Ini yang lucu. Mengambil kemudian terjemahan Al-Quran lalu bikin agama baru. Apa buktinya agama baru? Ya beda antara agama Yahudi, agama Kristen beda. Sedangkan Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kan lucu kan? Yahudi beda, Kristen beda. Tapi Kristen mengambil terjemahan dari kitabnya Yahudi.
Dari sini aja menggelikan bagi umat Islam. Itu geli bagi kami. Seakan-akan kitab suci Al-Quran diambil terjemahannya lalu dijadikan sebuah kitab dari kepada agama yang lain. Gimana ceritanya tuh orang saudara-saudara kita Kristen bisa memahami itu, bisa menerima gitu loh. Kok kita bisa jadi Yahudi? Kan ini kitabnya Yahudi, kan kok bisa jadi Kristen kita? Kok enggak beda? Kok beda jadinya? Nah, nanti ada alasan. Oh, karena Kristen, karena Yahudi tidak menggunakan perjanjian baru. Nah, permasalahannya akan muncul lebih berat lagi. Perjanjian baru ini apakah firman Tuhan? Apakah Lukas ini nabi? Apakah Markus ini nabi? Apakah Paulus ini nabi? Sehingga tulisan-tulisannya dianggap kitab suci firman Tuhan. Karena yang disebut firman Tuhan itu pasti kepada nabi. Orang yang digelari kemudian nabi. Orang yang menerima penglihatan, orang yang kemudian mendengarkan firman Tuhan langsung diwahyukan kepadanya. Nah, sedangkan orang Kristen ya mengakui bahwa Lukas, Markus, Matius, bahkan Paulus itu bukan nabi. Nah, jadi tidak ada kecocokan kemudian. Seakan-akan bahwa kitab perjanjian baru ini sebagai tolak ukur, sedangkan terjemahan dari kitabnya Yahudi harus ikut warna perjanjian baru, sehingga terjemahan ini tidak sesuai lagi dengan yang aslinya. Contoh yang tadi disampaikan oleh Akhi Billy, Yesaya 53 nomor 6. Yesaya 53 nomor 6, jangan seakan-akan tidak bisa dipertahankan keasliannya, tetapi harus mengikuti selera perjanjian baru. Harus diikuti seleranya. Artinya apa? Firman Tuhan yang tadinya harus mengikuti kemudian yang bukan firman Tuhan. Catatan atau firman Tuhan yang datang kepada Nabi harus mengikuti catatan atau perkataan yang bukan Nabi. Makanya mereka hanya memiliki terjemahan. Kenapa nggak disertakan original teksnya? Karena ditakutkan ketika ada kemudian orang yang bisa Ibrani akan menemukan, loh kok ini nggak sama. Ada yang paham tentang kitab Tanakh, loh kok ini nggak sama, kok beda. Nah, itulah mungkin alasannya kenapa sahabat Kristen hanya menggunakan terjemahan yang ya saban hari selalu direvisi, dikoreksi dan seterusnya. Saya kira begitu. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Kalau membicarakan perjanjian lama antara Kristen dan Yahudi, itu nggak ada unsur Kristen ya. Karena memang Kristen itu yang mengajarkan juga kan Yahudi juga. Yesus dari Yahudi, murid-murid Yesus dari Yahudi. Sama-sama mereka kayak terpisah gitu. Cuman punya interpretasi masing-masing tentang perjanjian lama. Ulama Yahudi menginterpretasi kitab Kejadian seperti itu. Orang Yahudi yang ikut Kristus menginterpretasi kitab Kejadian seperti itu, dan semua kitab Kejadian sampai hukum Taurat di dalamnya kan beda-beda interpretasinya sampai sekarang kan. Tafsirnya ulama Yahudi sama tafsirnya Yahudi yang Kristen kan beda. Jadi begitu. Tapi pada akarnya ya sama aja Yahudi mereka. Cuman digolong-golong kayak tafsirnya itu beda-beda menafsirkan kitab suci. Dan pada dasarnya mereka ahli kitab semua. Cuman kalau mau cari kebenaran tafsir siapa yang bagus atau yang paling benar, apakah tafsir orang Yahudi yang Yahudi, apakah tafsir orang Yahudi yang Kristen? Kan pada dasarnya kan sama orang ini. Yesus Yahudi, murid-murid Yesus Yahudi, bahkan Rasul Paulus juga Yahudi. Dikatakan ahli Taurat, ya betul, juga betul. ahli Taurat. Dikatakan Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi, tapi kamu Kristen. Beda itu. Beda. Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi, kau Kristen. Beda lah. Mana? Ya, karena yang saya sebutkan di sini kan kita berbicara tentang perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu cuman ya mereka itu sama-sama Yahudi mereka. Cuman kayak
interpretasi tentang kitabnya satu, cuman tafsirnya beda-beda, dan mereka juga dikatakan ahli kitab semua, cuman mereka nggak angkat pedang itu. Mereka nggak ada yang Kristen, mereka tidak ada yang Kristen, dan mereka membaca Tanakh ya, perjanjian lama. Tidak ada perjanjian baru di zaman Yesus, nggak ada. Yang dibacakan oleh Yesus di sinagog itu adalah kitab Torah dan para nabi, tapi Yesaya misalnya. Nggak ada perjanjian baru sama sekali. Kitab Matius, Markus, Lukas nggak ada. Jadi artinya Yesus dan murid-muridnya kitabnya Taurat dan kitab para nabi, tidak perjanjian baru. Itu kan jaraknya jauh, hampir setengah abad itu kurang lebih dari penulisan kitab Injil saja itu. Itu belum kitab-kitab Paulus. Nah, itu nggak masalah. Kalau nggak masalah kalau memang nggak diakui kitab perjanjian baru, itu nggak masalah. Cuman orang Yahudi yang percaya Yesus itu mereka Yahudi juga, tapi mereka sampai kepada Yesus menafsir, menginterpretasikan perjanjian lama. Siapa penafsir Kristen? Ya, siapa penafsir Kristen terhadap kitab Yesaya yang paling tua? Coba. Siapa Kan penafsir? Yesus. Hah? Iya, apa Yesus tafsirnya? Yesus kan juga kan mengimani Taurat waktu dia jadi manusia itu kan. Dia membaca kamu kan, Taurat di. Ya, kamu ngomong tafsir, maksudnya tafsir dia apa? yang menafsir. Maksudnya dia yang membawa Taurat kepada jalan pemikiran lain. Dari situ terus. Dulu, nggak boleh muridnya Taurat itu cuma jadi diubah-ubah. saksi. Tidak boleh Taurat itu diimprovisasi, nggak boleh. Hukumannya mati, berat. Jangan kau menambah atau mengurangi, kok ditambahin. Yang nambahin siapa? Yang ngurangin siapa? Gitu loh. Yang nambahin Yesus lah. Fe'afta tasamaloka bekolevo koros ngomong meodeha. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu, senang jiwamu, dan senang kekuatanmu. Nggak ada akal budimu. Kalau mau salahin Yesus silahkan. Ya memang salah lah. Kristen loh. Tapi bukan Kristen loh ya. Maksudnya bukan saya yang disalahin. Kan Yesus juga Yahudi. Nah, kenapa kok Kristen? Dia. Iya. Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi. Dia, kan? Kenapa nggak ada Yesus nggak nulis kitab, gimana sih? Yesus nggak nulis kitab. Kitab apa yang ditulis Yesus, coba? Kitab apa yang ditulis Yesus? Saya nggak kitab tahu apa? kalau Yesus nulis kitab. Iya, kitab apa? Saya nggak tahu kalau Yesus nulis kitab. Ya tadi kau bilang. Lanjut teman-teman, lanjut. Yesus nulis kitab. Saya cuma bilang Yesus itu Yahudi juga. Dia berhak untuk menginterpretasi atau menafsir kitabnya orang Yahudi. Karena dia Yahudi juga kan. Begitu juga murid-muridnya. Oh, mungkin gini intinya ya. Kitab Bang Marli itu ya saya begini. Ya, mungkin intinya gini Gurunda, Kristen ini menuhankan Tuhan yang Yahudi. Mungkin intinya gitu Gurunda. Ya, jadi gini, kalau misalnya Yesus itu datang mentafsirkan, maka saudara kita Kristen mungkin baiknya itu konsisten memegang pernyataan itu, bahwa Yesus itu mentafsirkan. Tafsiran Yesus itu tolong dipegang. Salah satunya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu tafsiran Yesus. Kalau memang mau dikatakan bahwa Yesus melakukan tafsiran, artinya memberikan satu makna pengajaran terhadap kitabnya orang Yahudi. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Nah, kenapa orang Kristen tidak konsisten mendengarkan itu, mengikuti itu? Katanya pengikut Yesus, maka jangan sekali-kali kemudian menghapus hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Jangan lagi ada istilah, oh ini kan seremonial, ini kan tidak boleh, ini yang boleh. Jangan lagi kayak gitu, karena setitik pun tidak boleh. Jangan karena matinya di atas tiang, di atas pohon, lalu kemudian hukum Taurat itu dibatalin. Tapi kan Yesus mengatakan tidak setitik pun. Belum lagi di Lukas 16:17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Nah, bagaimana dong?
Sementara Kristen hari ini tidak lagi melakukan hukum Taurat. Artinya bahwa benarlah Yesus adalah Yahudi, ya Kristen beda dengan Yesus. Makanya saya acap kali kemudian bertanya, bagaimana dengan dalil yang berkata waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu dengan menyamar domba. Artinya orang-orang di luar hukum Taurat yang kemudian datang berpura-pura nampaknya seperti penganut Taurat dengan mengambil buku yang terjemahan dari kitab Taurat. Bisa jadi kayak begitu, bukan? Bisa jadi karena Kristen bukan Yahudi, Yahudi bukan Kristen, kan gitu ya. Silakan. Bang Juma. Ya. Saya hargai argumenmu, saya hargai itu. Tapi jika dikatakan konsisten, kita berbicara konsisten di sini ya. Yesus itu mengajarkan bahwa hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan atau hilang satu titik pun. Kan itu yang Yesus ajarkan. Itu konsisten nggak menurut saudara itu Juma? Iya, betul. Ya konsisten dong. Jadi Iya, Yesus memang tidak betul. mengajarkan, ya. Jadi kalau Yesus tidak konsisten, dia pasti mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa lain atau di luar Yahudi. Itu kurang konsisten kalau begitu. Tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan atau menyalahgunakan hukum Taurat untuk ke bangsa lain, itu nggak pernah, Bang Juma. Itulah konsistennya. Dan konsistennya orang Kristen, mereka juga nggak mau jadi serigala berbulu domba. Makanya mereka tidak menganut paham Taurat. Karena nggak ada yang ngajarin. Yesus nggak ngajarin. Kalau Yesus ngajarin untuk Yahudi, untuk Bani Israel, iya, Yesus mengajarkan. Tapi kalau Yesus dikatakan mengajar kepada bangsa lain, itu dasarnya Yesus dari mana itu? Kalau misalnya Yesus mengajarkan kepada bangsa lain, dasarnya Yesus dari mana? Misalnya, Yesus datang kepada saya, mari bre, sini kau nak. Sunatlah kau. Tentulah pasti saya tanya, itu dalilnya di mana sih? Adakah ketetapan Tuhan bahwa saya harus sunat? Oh enggak ada, berarti enggak konsisten. Gitu Bang Juma. Makanya kalau kita bicara konsisten, ya baik Yesus maupun Kristen konsisten mereka Bang Juma. Kami enggak mau jadi serigala domba karena yang pertama, jika saya sunat, artinya saya membatalkan keberlakuan sunat untuk Yahudi. Ya kan? Sunat untuk Yahudi, tiba-tiba saya datang, kan ngawur itu. Nggak ada rasa hormat kepada agama ini. Kok kamu kan bukan Yahudi bro. Ngapain kamu sunat? Artinya kamu membatalkan keberlakuan ketetapan sebuah hukum di agama kami. Nggak boleh gitu dong. Itu kalau kan bahasa kita. Jadi kalau kamu mau sunat, berarti ya kamu pastikan dulu kamu keturunan Abraham apa bukan. Kalau iya, ayo sunat. Tapi kalau tidak, kita cari dalilnya dulu. Ada enggak berlaku untuk kamu hukum sunat di ketetapan ini, di ketetapan perjanjian hukum Taurat? Ada enggak? Kita cari sama-sama. Baik Yesus, murid Yesus, ayo pertanggungjawabkan. Jika kamu menyuruh saya sunat, maka kita cari dalilnya. Ada enggak ketetapan di perjanjian lama bahwa saya yang marli berle orang Indonesia ini boleh sunat? Kalau ada ya, saya pasti serahkan diri saya untuk sunat. Kan tidak mungkin saya melawan ketetapan Tuhan. Tapi kalau enggak ada, mau salahin siapa nanti? Itu konsisten yang kita bicara. Kalau itu konsisten ya. Masalahnya kan kita beda-beda cara menafsirkan itu. Gitu Bang, itu dari saya, silakan. Ya, izinkan saya kemudian ingin tahu lebih dalam lagi. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ingin tahu, ketika Yesus hidup, apakah dia bersunat? Bersunat, itu pasti tuh. Islam, Kristen pasti tahu. Nah sekarang dalil dalam kitabnya saudara Kristen, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sunat. Maka orang itu kalau bukan serigala, dia wajib sunat.
Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat. Maka muridku mengikuti aku, maka mereka wajib sunat. Kalau ada yang mengaku pengikutku, mengaku muridku, tapi tidak mengikuti aku, maka merekalah serigala buas itu. Ini dalil. Ini dalil. Silakan Anda terangkan kepada kami 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup. Wajib loh. Ada kata wajib di sana. Di mana kita tahu dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata yang kemudian dipelajari oleh orang-orang yang mengerti tentang bahasa Yunani, dikatakan dengan apoilo. Apoilo itu artinya wajib. Tidak boleh tidak. Dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dalam keadaan bersunat. Orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, orang yang mengaku bahwa di dalam dirinya ada Yesus, wajib sama seperti hidup Yesus. Kalau tidak, berarti Anda cuman nyamar-nyamar sebagai pengikut. Bahaya itu Bang, bahaya. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Dalilnya mengatakan orang yang hidup di dalam Yesus artinya hidup bagaimana Yesus hidup. Jadi saya ngulangin lagi Bang Juma. Bang Juma kan menekankan jika Yesus sunat artinya Kristen juga sunat. Nah, kenapa begitu Bang Juna? Kenapa harus sunat? Pertanyaannya begini Bang Juma. Adakah Yesus semasa hidupnya mengajarkan sunat kepada bangsa lain? Misalnya saya sunat nih. Terus teman Kristen nanya, sini kau Marley Berli. Kau hidup seperti hidupnya Yesus. Iya saya bilang, makanya saya sunat. Loh, tapi Yesus nggak pernah mengajarkan bangsa lain untuk sunat. Kenapa kamu tidak mengikuti? Hidupnya seperti hidupnya Yesus. Pernahkah Yesus mengajarkan sunat kamu Marley Berli? Itu dalil bantahan apa Bang Juma. Okay. Kalau menggunakan logika yang seperti itu, Baik saudara. kalau mengerti kan sampai kan pasti paham lah maksudnya. Okay. Kalau hidup di dalam Yesus itu harus hidup seperti Yesus, yaitu tidak mengajarkan bangsa lain untuk sunat. Oke, baik. Oke. Jadi gini saudara, ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya harus Anda ikuti itu berarti. Kalau Anda mengatakan itu, adakah Yesus pernah kemudian mengajarkan kemudian untuk menjadi pengikutnya kepada orang non-Yahudi atau mengajarkan non-Yahudi untuk bersunat? Saya jawab tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Bahkan Yesus menyebutnya guguk, pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus konsisten. Berarti kalau Yesus tidak pernah mengajarkan itu, berarti benarlah dugaan saya, ini dugaan, bukan tuduhan. Benarlah dugaan saya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena yang keluar dari kubur itu adalah oknum yang mengajarkan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Lah, gimana dong? Mana perintah Yesus kemudian untuk ke bangsa lain? Sedangkan Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya jangan ke bangsa lain. Jadi kalau saudara menjadi Kristen dan saudara tidak sunat, dugaan saya semakin kuat. Benar, mendekati kebenaran. Mutlak gitu. Kenapa? Karena Anda tidak bersunat dan ada oknum yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikut. Mutlak gitu. Kenapa? Karena Anda tidak bersunat dan ada oknum yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Siapa ini? Kalau Yesus mau dia diikuti, ya harus hidup sesuai dengan Yesus hidup. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat. Tapi
Ternyata ada oknum yang memerintahkan kemudian kepada seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh dia. Tapi Kristen ternyata tidak bersunat. Berarti yang bangkit dari kubur bukan Yesus. Karena kalau Yesus, pasti dia perintahkan muridnya mengikuti dia, hidup sama seperti Yesus hidup. Dalam arti kata, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Artinya kalau Yesus yang asli yang keluar dari kubur, maka orang Kristen semuanya harus mengikuti pola hidup Yesus. Maka tidak ada Kristen, yang ada hanya Yudaism yang berasal dari di luar suku Yahudi. Ini lucu. Yudaism tapi bukan keturunan Yakub. Lucu bagi saya. Berarti dengan kata lain, yang keluar dari kubur, yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu bukan Yesus. Lalu siapa? Saya kembalikan kepada saudara. Baik. Yang pertama, Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, itu poin yang sangat penting juga. Akar imannya dari sana nanti. Sebab benar. Sah dikatakan nabi karena dia diutus ke Israel, bukan ke bangsa lain. Maka dari situ ada pertimbangan bahwa ini benar-benar nabi, karena dari utusannya dia memang enggak ke bangsa lain. Karena bangsa yang kudus kan bangsa Israel. Selain itu berhala, jadi kita mengikuti yang kudus. Itu yang pertama. Ketika Bang Juma mengatakan Yesus untuk Bani Israel, poinnya yang diartikan hanya untuk bangsa Yahudi. Tapi begini Bang Juma, ada juga dalil kalau dibaca lengkap itu Yohanes itu, Yesus juga mengatakan, ada juga padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Ya, domba-domba itu akan dijadikan satu kawanan dengan satu gembala. Yesus sendiri gembalanya. Nah, itu kalau dibaca semua itu pastilah paham. Ya, ini untuk itu ya saya bisa jawabnya seperti itu. Kalau memang Yesus untuk Israel ya benar. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur ya? Karena diutus ke bangsa yang kudus, itu yang pertama. Jadi udah pasti nih nabi ini. Karena utusannya itu benar, sesuai dengan ketetapan perjanjian lama, bukan diutus ke bangsa lain. Tinggal lanjutan dari itu, apakah utusan ini hanya untuk benar-benar real untuk Israel? Ternyata kalau kita baca semua, dia juga udah bilang di situ, ada juga domba yang bukan dari kandang ini. Artinya kalau diinterpretasikan ayat itu menurut Kristen, ya domba yang bukan dari kandang Israel kan yang jelas pasti bukan Israel. Nah, ada domba-domba lain. Mereka akan kujadikan suatu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu maksudnya Bang Juma. Terus apalagi tadi poinnya Bang Juma? Terlalu banyak soalnya. Apalagi yang Bang Juma mau ingin katakan? Oke, kita kerucutkan aja dulu saudara. Jadi gini, ketika Anda membaca Yohanes 10 nomor 16 masih ada lagi domba-domba yang lain. Ketahuilah Bung, latar belakang Yesus mengatakan itu nih, saya berbicara karena dalil ya, bukan saya mau so pintar, tapi karena dalil. Ya silakan. Di dalam kitabnya saudara kita Yudaism, misalnya Yeremia 50 nomor 17, Israel adalah semisal domba. Jadi Allah mengumpamakan Israel ini domba. Jadi ketika dikatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini, dalam bahasa Yunani aule itu artinya halaman Yerusalem. Maka domba yang di luar Yerusalem, di luar Yerusalem ini juga harus digembalakan. Maksudnya apa? Masih banyak keturunan Bani Yakub yang berhamburan di luar, hidup di tengah bangsa asing yang telah menyebar di seluruh penjuru bumi. Bukan hanya ada di aule Yerusalem saja, bukan hanya ada di halaman Yerusalem saja. Apa pembuktiannya? Tak kasih data. Saya kasih data. Yehezkiel 5. Coba Anda perhatikan. Yehezkiel 5. Tolong Anda perhatikan, dan kalau saya salah tolong Anda luruskan.
Yehezkiel 5 nomor 11, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan ingat, ini yang penting, sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi sepertiga dari keturunan Israel itu dihamburkan kemudian di seluruh ke penjuru, dihamburkan kemudian ke seluruh penjuru mata angin. Inilah yang Yesus maksud. Masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Artinya masih ada lagi Bani Israel di luar halaman Yerusalem. Itulah makanya tadi saya membacakan Yohanes 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi. Pergi kemana? Kemana saja? Ke Indonesia. Untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Papua untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Malaysia untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Jepang untuk apa? Mencari Bani Israel. Itu, tetapi pergilah kepada bangsaku yang hilang dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain, atau jangan ke bangsa Samaria, tetapi pergilah kepada murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Kalau muridku itu dari umat Israel itu adanya di penghujung bumi, pergilah ke sana. Ajak mereka kemudian untuk menjadi pengikutku. Bukan maksudnya itu keluar ke orang Batak, ke orang Bugis, ke orang Papua, ke orang Makassar. Bukan, saudara. Bukan. Makanya ketika kita berbicara mengenai Yesus, ya kita harus kembalikan kepada poin pengajarannya. Apa tafsiran dia tentang Taurat? Jangan kemudian tafsiran Yesus itu ditinggalkan. Barang siapa yang menyediakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat yang terendah. Nah, ini ada hal menarik, saudara. Ketika kemudian Anda mengatakan sunat itu kan untuk orang Yahudi, kami tidak mau nyamar-nyamar. Lalu kalau demikian adanya, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 dan terangkan kepada kami, ya, karena kami umat Islam ingin tahu yang benar itu seperti apa. Di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita. Nah, kata kita ini siapa? Dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Saya ingin bertanya kepada saudara, kita di situ siapa? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Kalau Anda sudah mengakui hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, berarti Kristus mati hanya untuk Bani Israel. Tetapi kalau Anda mengatakan kata kita itu juga untuk Kristen, berarti hukum Taurat itu juga untuk Kristen. Mana yang betul? Ini saya bertanya, mana yang betul? Taurat hanya untuk Bani Israel, sunat hanya untuk Bani Israel, atau sunat juga untuk Kristen? Kalau sunat juga untuk orang Kristen, ya Kristus mati untuk menebus, untuk supaya Kristen tidak sunat. Tapi kalau sunat hanya untuk Bani Israel dan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, maka Kristus mati hanya untuk Bani Israel. Apa hubungannya Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk orang Kristen? Bukankah hukum Taurat, bukankah hukum sunat itu hanya untuk Israel? Lalu buat apa Yesus mati untuk Kristen? Untuk apa? Bukankah hukum Taurat itu untuk Kristen? Bukankah untuk Yahudi? Bukankah sunat itu untuk Yahudi? Lalu kenapa Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk Kristen? Nyambungnya di mana coba? Coba Anda jelaskan. Ini berupa pertanyaan. Silakan. Baik. Kalau Bang Juma mengatakan hanya untuk Israel, saya tidak bantah. Malah saya perkuatkan itu. Memang semuanya itu harus untuk Israel, Bang Juma. Kita yang disebut Bang Juma itu memang untuk Israel. Penebusan dosa itu untuk Israel. Di luar Israel itu dibenarkan oleh iman. Seperti kata Yesus, besar imanmu hai perempuan. Maksudnya dalam artian begini Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Bang Juma.
di luar Israel itu ia dibenarkan oleh imannya kepada Yesus. Tapi tentang penebusan dosa memang untuk Israel, tentang keselamatan untuk Israel. Ya, tentang di luar Israel, makanya Yesus mengatakan, mereka akan kujadikan satu kawanan dengan satu gembala. Mereka dibenarkan oleh imannya mereka. Itu. Tapi soal karya keselamatan, soal penebusan memang untuk Israel. Karena semua bangsa akan dikawinkan menjadi bangsa Israel. Karena itu bangsa pilihannya cuma. Makanya kita membaptiskan diri, menerima keselamatan itu dari bangsa Israel saja. Bukan dari bangsa Roma. Bangsa Yunani punya Tuhan juga kok. Banyak, semua bangsa itu punya Tuhan masing-masing. Cuman bangsa-bangsa lain yang ingin mendapat karunia Tuhan, itu mereka harus mengikuti bangsa pilihan Tuhan. Jadi kalau kita mau selamat ini ya, maka kita harus jadikan diri kita jadi bangsa Israel semua. Tapi yang di luar Israel ini, mereka dibenarkan oleh imannya, bukan dibenarkan oleh keturunannya. Gitu kan Yesus sudah pernah berapa kali mengatakan kepada orang-orang di luar Israel, dibenarkan oleh iman. Kira-kira begitulah. Kalau soal penebusan, karya keselamatan memang dari Israel semua karya keselamatan. Kalau memang nggak ada karya keselamatan atau Tuhannya Israel diragukan, ngapain saya ikut orang Israel, nyembah Tuhannya orang Israel? Saya punya Tuhan sendiri kok. Di Indonesia ini punya Tuhan sendiri, punya berhala sendiri. Orang Roma juga kalau bicara tentang konsep ketuhanan, mereka lebih jago dari bangsa Yahudi. Apalagi orang Yunani, ahli filsafat, buat konsep ketuhanan itu mudah bagi mereka, Bang Juma. Tapi karya keselamatan itu, karena Tuhannya Israel itu menunjukkan benar-benar Tuhan. Mujizatnya banyak. Makanya sementara Tuhan orang Yunani, Tuhan orang Roma itu nggak ada sama sekali. Makanya keselamatan itu cuma satu dari bangsa Israel. Maka semua bangsa lain itu mendapat berkat. Kan Abraham juga pernah dijanjikan begitu. Oleh karena kamu Abraham, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Oleh karena kamu Israel, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Mereka dibenarkan dengan imannya, bukan oleh keturunannya. Makanya orang Roma meninggalkan semua berhalanya, orang Yunani. Padahal kalau menguji kecerdasan, bikin Tuhan, bikin konsep itu, ya setara lah Yahudi sama Yunani. Apalagi mereka nenek moyangnya filsafat, itu nggak diragukan lagi. Cuman ya itu, keselamatan yang ini yang dibutuhkan Bang Juma. Memang penembusan keselamatan ya semua dari Israel. Kita hanya mengawini diri saja untuk menjadi Bani Israel yang dijadikan Yesus menjadi satu kawanan dan dengan jadi satu gembala. Dia gembalanya yang mengantarkan kita kepada Bapa. Kira-kira begitu ya Bang Juma. Nanti abis ini aku tanya-tanya Islam ya Bang Juma ya. Ya boleh. Jadi gini saudara, kami ketika membaca Bible, maka kesimpulan kami Kristen dan Yahudi itu tidak bisa satu kawanan, tidak bisa, nggak ada jalan kecuali klaim. Ya, Yesaya 52 misalnya, di situ jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke dalam kota kudus Yerusalem, nggak boleh, nggak boleh. Kedua, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke bait sucinya orang Yahudi, nggak boleh. Jadi mau jadi satu kawanan, di mana satu kawanannya? Tidak boleh. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke tempat sucinya orang Yahudi, nggak bisa. Jangankan masuk ke tempat suci, ya saya tadi yang saya katakan tadi itu nggak boleh kemudian ya masuk ke Yerusalem baru, nggak bisa. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman, Islamlah itu. Karena iman Islam itu mendudukkan keadaan pada keadaan yang seharusnya. Contoh misalnya ketika Al-Quran mengatakan, wa isqala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Umat Islam beriman. Wa Nabi Musa diutus sebagai pengikut dari Bani Israel.
Cuman mendudukkan kaidah itu pada tempatnya. Wa isqala Isa ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Kami mendudukkan itu. Adanya nabi yang kemudian diutus oleh Allah dalam waktu singkat mengajarkan Bani Israel yang hilang dari hukum Taurat untuk kembali kepada hukum Taurat. Kami beriman, tetapi kami tidak mengaku bahwa kami adalah pengikutnya. Kami tidak mau nyamar-nyamar. Kami dudukkan kaidah itu pada kaidah yang sesungguhnya. Itu baru dibenarkan karena iman. Nah, kalau Anda beda saudara, itu fakta real. Kalau Anda beda, Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi Yesusnya orang Yahudi, Anda Kristen, kena nyambung di sana. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai berkat, oleh karena engkau wahai Abraham maka dunia ini diberkati. Coba Anda lihat saudara, di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 12 misalnya, ya. Di itu kejadian berapa itu ya? Aku akan memberkati kemudian engkau Abraham dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu di kejadian 12 itu ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu sahabat-sahabat? Kejadian 12 nomor 3 ya, nggak salah. Nah, di situ dikatakan dengan sangat jelas, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham dan memberkati. Nah, coba ketika dikatakan bahwa dikatakan dalam ayat tersebut, saya lupa ayatnya ya teman-teman. Kalau ada yang ingat, tolong diingatkan. Ketika dikatakan di sana, semua kaum di bumi ini aku akan mendapatkan berkat olehmu, dan karena olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Karena Abraham, maka semua orang di atas muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Nah, mari kita lihat. Izinkan saya untuk mengurai ini sebentar saja. Ketika Nabi Muhammad datang ke Indonesia, dalam arti kata ajarannya, Indonesia tidak pernah diberkati oleh Allah, oleh Tuhan. Sebelumnya, kalau kita merujuk kepada Kejadian 12 nomor 3, tidak diberkati. Kenapa? Karena belum ada orang yang memberkati Abraham. Ketika ajaran Nabi Muhammad masuk ke Indonesia, maka mulai dari pulau ke pulau selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham. Dan kata Allah, di dalam kaidah Islam, ketika kemudian kami beribadah, kami harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam ibadah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kami umat Islam sholat sebagaimana kami melihat Nabi kami sholat. Salah satu kemudian ajaran dalam sholatnya adalah melakukan pemberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jelas itu. Jadi ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia, umat Islam melakukan pemberkatan kepada Ibrahim. Apa kata Kejadian 12 nomor 3? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Nah, Indonesia mayoritas umat Rasulullah, maka umat Rasulullah diberkati oleh Allah, diberkati oleh Tuhannya Abraham. Maka ketika umat Indonesia diberkati oleh Tuhannya Abraham, maka dunia wilayah Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika kemudian Kristen yang masuk ke Indonesia, yang tadinya Nusantara, yang tadinya Indonesia ini tidak pernah dikutuk oleh Tuhan, begitu Kristen masuk ke Indonesia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, Hagar itu budak, anak tunggalnya adalah Ishak. Berarti tidak diakui Ismail. Dengan tidak diakui Ismail, berarti Abraham sudah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap seorang wanita bernama Hagar, sehingga melahirkan anak yang tidak sah. Dengan kata lain, Abraham telah melakukan persinahan. Apakah itu kutukan atau pemberkatan kepada Abraham? Ketika kita tidak mengakui anaknya, apakah itu pemberkatan atau itu adalah kutukan? Kita sedang mengutuk Abraham dengan mengatakan Ismail itu bukan anak sah, Ismail itu anak budak. Dengan mengatakan Ismail anak budak, berarti sama halnya mengatakan Abraham itu adalah budak.
dengan mengatakan Ismail anak zina, berarti dengan kata lain Abraham adalah pezina. Artinya apa? Kutukan Tuhan yang akan datang. Andai saja ketika berdasarkan Kejadian 12 nomor 3 seluruh Indonesia penuh dengan Kristen, maka dalil ini tidak akan tergenapi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana orang mau mendapatkan berkat kalau yang ada cuma cacian terhadap Abraham? Nah, sedangkan di Islam dikatakan apa dalam surah Al-Baqarah di ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. Bertanya lagi Allah di sana. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa. Allah mengatakan di dalam ayat 130-nya bahwasanya Allah bertanya. Di sana Allah mengatakan wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ada ajaran Ibrahim, siapakah mereka? Dia adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan sungguh aku telah memilih Ibrahim alaihissalam di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Wa may yarghabu am millata Ibrahim. Siapakah yang membenci agama Ibrahim? Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Apa agama Ibrahim? Apa jalan Ibrahim? Apa milah Ibrahim? Tauhid satu Tuhan. Kurban hewan. Sunat kulub. Siapa yang membenci ketiga-tiganya? Adalah orang yang memperbodoh diri. Subhanallah. Islam melakoni semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kami mencintai ajarannya. Tauhid satu Tuhan, sunat kulub, kurban hewan, bukan kurban Tuhan, bukan kurban manusia, apalagi kurban Tuhan. Maaf. Kita berbicara berdasarkan data. Kita berbicara mengenai data. Jadi ketika kemudian Kejadian 12 nomor 3 memberkati Abraham adalah sama halnya mendapatkan berkat dari Allah, dari Tuhan, maka ketika Indonesia semuanya sujud beribadah kepada Allah, ketika Indonesia seluruh pulau-pulaunya kemudian salat, maka seluruh tanah air akan diberkati oleh ila Abraham, ila Isa, ila Yakub. Itu yang ingin saya gambarkan kepada saudara. Terakhir, mohon maaf kepanjangan. Terakhir, pilih di antara mana yang Anda ingin tanggapi dari pernyataan saya. Ketika kemudian Anda mengatakan Anda dibenarkan karena iman. Iman yang mana yang Anda maksud? Iman tanpa perbuatan buta. Bagaimana dengan iman tanpa akal? Nah itu. Kalau Anda mengatakan bahwasanya dibenarkan karena iman, berartinya Anda membenarkan kalau diri Anda itu anjing. Maaf sekali lagi. Kenapa? Karena Anda mencoba untuk membenarkan wanita Kanaan. Yang ketika Yesus datang, dia minta untuk anaknya disembuhkan karena sakit. Apa kata Yesus? Usir. Karena dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Dia datang, wanita itu bersungut-sungut. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa iman ibu itu? Benar Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan apa? Oh yes, itu betul. Imanmu benar. Kamu memang anjing dan kamu memang pemakan sampah. Jadi nggak bisa jadi domba, anjing. Ini bahayanya nih. Kalau kita berdasarkan data, ya saya bukan menghina, bukan menistai, saya bicara data. Besar imanmu ibu, benar imanmu ibu. Apa iman ibu itu? Betul Tuhan Yesus, memang anjing makan. Memang ucapanmu itu betul. Roti tidak pantas diberikan kepada anjing. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Nah itu yang dibenarkan. Berarti kalian ini pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Berarti kalian ini budak Yahudi. Berdasarkan Matius 15 tadi. Mohon maaf, itu data. Itu data. Gimana? Anda ingin mengaminkan data itu? Anda ingin mengatakan Anda adalah guguk pemakan sampah? Ya silakan.
Kalau kami, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Silakan. Ya, baik. Saya mulai dari ini dulu, kisah Abraham sama Ismail ya Bang. Kalau misalnya Bang Juma, kan ada nih ayat, muliakanlah Tuhanmu dengan segenap akal dan budimu, jiwa ragamu. Kalau bicara tentang memuliakan Bang Juma, kita harus benar-benar menuruti firman Tuhan. Misalnya begini tentang Ismail. Kan Ismail kan Bang Juma menuduh Kristen nggak memuliakan Ismail. Atau menuduh Abraham sebagai pezina. Karena kalau tidak mengaku Ismail anaknya. Begini ya Bang Juma. Kalau Bang Juma tanya ke saya, Barley Bri, apakah menurutmu Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham? Pastilah saya katakan, iya Bang Juma. Terus, tanya orang Yahudi, pasti juga mereka katakan bahwa Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham. Dan tanya Abraham sendiri, pasti juga Abraham sendiri mengaku bahwa Ismail adalah keturunannya atau anaknya. Tapi kalau kalau Bang Juma mau tanya Tuhan, maka buka Kejadian 21 nomor 12. Beda kita di situ sudah Bang Juma. Menurut Tuhan, Ismail bukan ahli waris, bahkan di situ dikatakan oleh Tuhan itu sendiri bukan keturunan Abraham. Itu kalau Bang Juma tanya Tuhan, kalau tanya saya ya boleh-boleh sah-sah saja. Gak mungkin saya menabrak logika, namanya anak pasti keturunannya dialah. Tapi kalau bicara tentang ini, siapa yang menuruti firman Tuhan di sini? Kristen kah? Apa? Saudara Muslim? Karena Tuhan sendiri yang menggariskan, menegaskan bahwa namanya Ismail ini tidak terhitung sebagai ahli waris atau keturunan dari Abraham. Itu menurut Tuhan ya. Itu dia saya. Itu di Kejadian 21 Mas. Kejadian 1 nomor 12. Coba baca di situ. Ketika Sarah lagi bete misalnya, nggak suka sama Ismail, dia ngusir itu. Terus bete juga Abrahamnya, kenapa kau usir anak saya? Datanglah firman Tuhan waktu itu, dia mengatakan apa yang dikatakan Sarah memang benar. Bahwa Ismail ini bukanlah keturunanmu. Ini nambah-nambah. Kalau kita memuliakan Tuhan itu menyesuaikan, menuruti firman Tuhan. Ya kan, kita kan hamba-hamba Tuhan, nggak mungkin pakai pikiran sendiri. Gitu Bang, makanya gunakan akalmu. Melihat Kau firman menambah-nambah itu les. secara jelas. Nambah-nambah itu di mana Tuhan mengatakan? Nambah-nambah kok itu les. Jangan nambah-nambah. Buku aja kitab Kejadian nomor 12 itu. Kejadian 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu. Nah, anaknya ini di sini, anak dan budakmu. Gimana di situ bukan keturunan? Aduh, jangan ditambah-tambah lah, Bos. Coba baca Jadi gini, semua Bang, coba baca semua. Kalau baca semua memang gitu nanti. Saudara gini, kita lihat di dalam Ulangan 21. Tidak mungkin kemudian Tuhan itu berfirman, di mana firmannya bertentangan dengan pola yang dia ukir sendiri sebagai pewahyuan. Ulangan 21, satu perikop kita baca. Di data nomor 15. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lainnya tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung itu, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, dialah empunya hak kesulungan. Hargai dong. Ini firman katanya. Ini firman. Sekarang permasalahannya, anak sulung siapa? Ismail atau Ishak? Yang diminta anak perjanjian atau anak sulung, anak tunggal? Siapa yang pernah duduk menjadi anak tunggal? Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham?
Bukankah yang diminta anaknya Abraham? Dan siapa anak sulungnya Abraham? Bukankah anak sulung itu anak pertama? Siapa anak sulungnya? Siapa kegagahannya yang pertama? Ya Nabi Ismail alaihissalam. Ini dalil. Mau dibawa kemana dalil ini? Ulangan 21 nomor 15 sampai nomor 17. Dari istri yang tidak dicintai, anak sulung, maka dia akan mendapatkan dua bagi. Kok bisa dia dapat? Karena dia adalah anak. Contoh, mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Misalnya seorang presiden, taruhlah presidennya itu adalah Bang Handi, presidennya negara Burundi. Dia memiliki budak, budaknya diperistrikan, lahirlah anak si budak. Pertanyaannya, anak yang lahiri anak budak atau anak presiden? Maukah kita mengatakan bahwa anak dari presiden Burundi ini adalah budak, sementara bapaknya adalah seorang raja? Bukankah budak itu status? Dan ketika kemudian dia dinikahi oleh seorang raja, status budak lepas dan dia merdeka. Dia menjadi wanita yang merdeka dan anaknya adalah anak yang merdeka. Nah, itu yang Anda harus pahami. Kemudian, bukankah di dalam kitab Kejadian Tuhan sendiri mengatakan tentang anakmu Abraham, aku telah mendengarkan doamu. Apa maksudnya mendengarkan doa? Mengabulkan. Aku mendengarkan doamu. Makanya namanya Ismail. Tuhan mendengarkan. Artinya ketika Abraham minta anak, Tuhan mendengarkan doa itu sehingga Tuhan memberikan anak kepadanya. Berarti Ismail ini adalah anak yang diridhoi oleh Tuhan untuk diberikan kepada Abraham yang sedang berdoa agar diberi anak. Ini cuma ditelaah lagi saudara. Mungkin saya keliru, tapi kekeliruan saya ini setidaknya Anda luruskan dengan ilmu, bukan hanya ya hal-hal yang sifatnya hanya angan-angan bagi saya. Silakan. Oke baik ya, tadi kan menggunakan logika presiden nikah budak. Saya kan sudah katakan dari awal Bang Juma, saya nggak mungkin tidak mengakui kalau Ismail itu anak perahan. Tidak mungkin, itu tabrak logika saya itu. Cuman di sini Bang Juma, kalau Bang Juma mau kejar ini ya, kalau Bang Juma bisa debat sama Tuhan, debatlah sama dia, jangan sama saya, karena saya hanya menuruti apa yang tertulis. Begitu juga. Kalau misalnya Bang Juma tanya pribadi saya, ya udah saya jawab, iya. Begitu juga pernyataan saya. Silakan Anda berdebat dengan Tuhan. Karena yang saya baca ini adalah katanya firman Tuhan. Silakan Anda berdebat dengan Tuhan Anda. Siap. Jadi memang dikatakan di situ bahwa Ismail itu memang bukan keturunan. Menurut Tuhan, bukan menurut saya ini. Itu yang pertama, bicara tentang anak sulung, anak pertama. Ingat, anak pertama itu pasti dari istri pertama, nggak mungkin istri kedua. Kalau anak pertama diasumsikan bahwa itu adalah Ismail, kita harus menggunakan dalil. Karena bisa juga Ishak dikatakan anak sulung, karena dia itu yang pertama yang dilahirkan tanpa melakukan hubungan biologis. Makanya disebut sulung juga bisa. Anak pertama juga, yang pertama dari Ulangan 21 tadi sudah menjelaskan bahwa anak sulung itu dari walaupun dari yang tidak dicintai itu termasuk anak sulung kalau dia lahir pertama. Coba ulangan 21 ayat 15. Ini Bang, kalau anak sulung hasil peranakan biologis ya memang Ismail. Tapi kan nggak ada keterangan anak sulung di situ adalah anak dari hasil peranakan biologis apa anak hasil dari janji. Seperti yang Bang Juma katakan, ini maksudnya gimana? Ya, kan hanya bisa kan menggunakan asumsi saja. Ya kan, karena nggak ada keterangan jelas itu anak sulung dari hasil peranakan biologis, jadi atau anak sulung dari perjanjian Tuhan. Sekarang begini, saudara. Yang mana anak perjanjian antara Ishak dan Ismail? Oke. Kalau menurut kitab Kejadian ya, kalau Ismail itu bukan anak perjanjian, sebab tapi Ismail kan hasil simpel aja jawabnya. Siapa anak perjanjian antara Ishak dan Ismail?
Ishak. Oke, Ishak. Yang diminta anak perjanjian atau anak sulung? Anak tunggal. Anak sulung. Anak tunggal bukan? Ya tunggal juga Ishak kan, satu-satunya yang tanpa biologis kan Ishak. Tunggu, jangan lari. Ambillah anakmu yang kujanjikan atau ambillah anakmu yang tunggal. Ya anak yang tunggal itu kan ada Anak dua, yang Bang. tunggal. Anak yang tunggal ya? dari peranakan atau anak yang tunggal dari yang dijanjikan? Kan itu pertanyaannya. Ada nggak di situ dikatakan ambillah anakmu yang tunggal yang kuperjanjikan? Ya nggak ada. Ya nggak ada. Tapi ada nggak? Ya, tapi ada kan juga sebaliknya. Yang disebut anak tunggal ya, bagaimana mungkin Abraham tidak mengerti? Bisa gitu bang. Kalau memang Loh, kok logika Anda kita yang- memang masuk. Kok Anda yang kemudian Masalahnya yang mengatur pernyataan itu? ini tidak melatar belakangi dalil lah. Itu masalahnya. Loh, ambillah anakmu yang Belakangi tunggal. dalil ya. Ambillah anakmu Ya, yang terus tunggal. diasumsikan bahwa anak tunggal itu adalah Ismail ya. Itu asumsi. Loh, kok bisa dikatakan asumsi? Itu fakta kok. Itu fakta histori. Kalau itu fakta, Anak yang kalau itu fakta Bang Juma, maka redaksi ayat itu harus jelas. Loh, tunggu dulu. Hasil dari peranakan Tunggu dulu. atau hasil dari perjanjian. Ya Allah ya Karim. Nabi Ibrahim anak tunggalnya Ismail. Oke? Ya atau ya? Dari peranakan. Biologis. Masa bukan dari anak peranakan biologis? Gimana ceritanya? Iya, berarti dia memang tunggal Ismail itu dari peranakan biologis. Nah, kalau Ishak tunggal Gak ada apanya adik Ishak? dia. Emang kan gak ada adik itu. Ismail itu gak ada adik. Loh, Ismail adiknya Ishak kok gimana? Bang. Dikatakan Enggak bang. Kalau adiknya Ismail itu harus dia lahir sama seperti Ismail. Hasil peranakan biologis gitu. Tahu ini. gimana orang Kacau ini kacau. orang adik kakak kok dibilang bukan adiknya? Emang Isa, Memang adik, bapaknya memang. bukan Abraham gitu? Ya bapaknya memang Abraham. Nah, Terus kita mau paksakan bahwa ini adik ini. bukan peranan biologis itu. Bukan, kalau Ishak itu bukan biologis tuh. Udah jadi, Mati Mija, ini angkat tangan saya kalau udah kayak gitu. Silakan Ahi, nyerah saya. Urusan saya kalau beginian. Ini urusan saya ini. nah silakan Bang Andi. Gimana bukan anak biologis? Bro, daripada panjang, Tuhanmu, Nabi Ishak kan punya Tuhan tuh. Langsung aja ke sini biar cepat. Tuhanmu sama nggak Tuhannya Ishak? Biar cepet deh. Pusing gua. Bro, mana nih suaranya nih? Giliran gue yang ngomong dia diam. Kok diam sih? Ya gue diam lah. Nggak mau sama Sakit gue dong, kayak Rela, aku dia. Inilah yang Bro, yukhadi'una Lu kenapa sih? Allah walladzina takut banget sama amanu suara gue. Orang gue baik-baik lah. wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saudara ya, terkait dengan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian apa yang Anda katakan sebagai firman Tuhan, ya firman Tuhan yang Anda imani itu sendiri yang menguraikan itu. Anda mencoba untuk memutarbalikkan keadaan dan Anda mencoba untuk mengaburkan keadaan. Ya saya kira begitu Bang Handi, silakan Bang Handi diarahkan saudara kita ini. Ya kalau ada yang keliru dari pernyataan-pernyataan saya, tolong diluruskan. Silakan. Ayo bro, ngomong bentar sama gue, 5 menit aja. Gue kelarin secepat mungkin nih. Bro, ngomong dulu kenapa? Kenapa lu takut sama gue? Bro, ya gimana nggak mau ngomong sama gue, gimana dong? Bang Billy deh. Bang Billy luruskan dulu, ini ada yang punya kitab kok. Enggak. Silakan Bang Billy. Bang Billy, monitor Bang Billy.
Ini mau menggiring opini nih. Jangan-jangan dibilangnya kepunuhan Roh Kudus juga itu mamanya si Ishak itu. Ibunya Ishak. Udah nggak masuk akal lah dibilang bukan. Iya makanya dia nggak anak dari biologis katanya. Nggak lahir dari biologis. Berarti sama kayak Elizabeth sama Maria ini kayaknya ini. Minta dia digiringnya nih. Coba Bang Billy jelas. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka, ada di dalam ayat di dalam kitab Kejadian ini, dan Tuhan beserta anak itu siapa? Beserta dengan Ismail. Kenapa? Karena nama yang memberi nama Ismail itu Allah Israel, gitu. Dan ada pernyataan di situ, dan Tuhan menyertai Ismail. Tuh, ada nggak Tuhan menyertai Esau? Nggak ada, karena kekristenan itu adalah dari garis Esau. Begitu. Lanjut. Bro Marley. Saya tanya sama Bang Billy deh, dalam tradisi Yahudi, apakah kalau istrinya itu misalnya dari kalangan rendah gitu kan, seperti dari budak misalnya, apa itu nggak bisa diakui anaknya gitu? Itunya dulu status yang budak itu dulu kan udah dinikahi, ada kata situ istrinya, istrinya ya, dia istrinya sudah, makanya sudah dibebaskan tadi berkata Akhirupana. Anaknya ya tentu anaknya, secara darah dan daging itu anaknya, nggak bisa dibilang bukan anaknya itu. Ini saya lihat kayak si Marley ini cenderung ini menista Abraham. Abraham jelas-jelas punya istri saya, punya anak saya, dia bilang konotasinya jelek kalau ke Ismail. Bagaimana bro? Kalau lu mau apa gitu loh? Lu nggak ada urusan lah sama itu. Kristen nggak ada urusan lo sama itu. Saya mau nanya Bang Billy, Kristen kayak Marley ini Bang Billy, ada urusan nggak sih antara Abraham, Ishak dan Yakob? Apa urusannya Kristen di situ Bang Billy? Nggak ada urusannya sama sekali, nggak ada persamaannya sama sekali. Gitu, nggak ada mereka urusannya dengan Abraham, Ishak dan Yakob, Ismail, nggak ada. Bang Billy, apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob sama Tuhannya dengan Marley yang Kristen ini? Ya enggak lah, Tuhan satu-satunya Tuhan yang bentuknya roh cuman orang Kristen. Kalau kita nggak ada bentuk roh, malah Tuhan yang menciptakan roh. Itu beda. Udah beda Tuhan, nggak ada urusan, kenapa diurus? Ngurus nyalahin pula lagi. Gue heran sama lu Marley. Lu nggak ada urusan, lu urusin, beda Tuhan. Lu belok-belokin pula lagi. Lu mau apa sebenarnya Marley? Udahlah. Kalau nggak ngerti nggak usah urus. Lagian lu itu bukan urusan lu gitu loh. Ya. Seharusnya yang debat itu antara Islam dan Yahudi soal ini. Tapi Islam Yahudi nggak ada debat soal ini karena siapapun yang dikorbankan itu nggak penting. Kenapa? Karena dua-duanya nggak jadi dikorbanin. Nggak penting sebenarnya. Nggak penting, nggak ada urusan. Nah, kenapa mereka itu Bang Andi sangat ngotot kalau Ishak yang dikorbankan nanti dikaitkan dengan Yesus. Dari situlah nanti Yesus itu pengorbanan Abraham itu menjadi tipologi ke sana dia larinya. Kalau kita kan bukan berdasarkan itu, keselamatan itu bukan berdasarkan siapa yang dikorbankan itu, bukan, nggak ada hubungannya. Nah kalau Yahudi apa ada hubungannya antara keselamatan dengan pengorbanan siapa yang dikorbankan itu Bang Billy? Bang Billy, Gimana? Ya gimana? apakah Yahudi ada hubungannya, keselamatan Yahudi itu ada hubungannya dengan siapa yang dikorbankan atau tidak? Yang nggak ada hubungannya lah. Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Kabur dah. Gara-gara gue dengerin suara gue, emang suara gue galak apa kok kabur sih? Iya, kena mental orang. Keselamatan di dalam konsep Judaism itu diberi pilihan. Rehnatati levanek hayom vetsato vetamawet vethara. Pada hari ini aku mau memberikan kepadamu pilihan, ya kehidupan dan kebaikan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup gitu. Jadi disuruh memilih gitu. Jadi
begitu baru kita dapat pahala. Ketika kita melakukan yang baik kita dapat pahala. Itulah yang akan membuat kita selamat ketika di akhir zaman nanti kita ditemukan banyak pahalanya gitu. Lanjut. Ya, nggak ada bedanya dengan Islam. Di Islam pun begitu. Allah itu memberi free will kepada Iya, kita. betul. Kalau kamu ingin beriman, silakan beriman. Kalau kamu ingin kafir, silakan kafir. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Nah, kayak gitu Bang Billy. Nggak ada hubungannya dengan siapa yang dikorbankan. Itu sebenarnya bukan sosok yang penting. Yang gue pertanyakan ini anak Bentar, Bang tanya. Andi. Nah. Bentar. Karena apa? Karena pengorbanan itu hanyalah sebagai bentuk ujian terhadap Abraham. Gak ada hubungannya baik di dalam kitab Kejadian 22 ataupun di dalam Al-Quran. Itu isinya ujian untuk Abraham. Gitu loh. Nah nanti kita napak tilas apa yang dilakukan Ibrahim itu dengan cara apa? Kita menyembelih kambing, domba, sapi setiap hari raya Idul Adha, tapi tidak ada hubungannya dengan konsep keselamatan di situ, nggak ada konsep penebusan dosa di situ, nggak ada. Oke. Silakan Bang Andi. Iya, yang gue nanya sama dia, lu urusannya apa sih ngurusin keluarga orang? Nggak ada urusannya juga gitu loh. Abraham, Nabi Kagak diajak Ibrahim, itu mereka. Maksud gue Nabi Ibrahim sama anaknya bahagia, sama istrinya bahagia. Di balik sejarah itu ada maknanya. Kita nikmati di zaman modern ini. Napak tilasnya ada. Tuhannya sama dengan Tuhan kita. Tuhan lu beda sama dia. Lu nggak ada urusan, malah lu jelek-jelekin. Lu bisa nggak sih hidup tenang? Gimana ya? Hati-hati bilang Tuhan kita sama dengan Tuhannya Yahudi. Ada manusia di bawah. Aduh, memori. Masuk gua itu, ntar dulu saya belum kelar nih. Masuk gua itu, ya Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, itu Tuhannya yang disembah umat Islam juga. Nggak mungkin dong doa ada Tuhan. Di panitia surga ada di bawah. Oh ya itu dia. Hai. Aduh. Lanjut nih, aku mau ngutip nih Bang Handi, izin Bang Handi, ada kutipan dari dialog tadi, izin Bang Zuma ya. Ustadz Sugi semuanya ya, izin ya. Lanjut. Jadi jadi begini ya, Oten di bawah ya. Ceritakan tentang umpama domba. Bangsa Israel lah pemilik utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga yang tertera itulah mereka. Jangan pakai istilah bani rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel kalian hina disebut guguk. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk. Selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian dengan bangga bawa konsep menyekutukan. Bahkan Tuhanmu penyesat mereka nyatakan. Penyihir yang sesat wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi keras dengan takjub. Bahkan kalian masuk ke tanah suci dengan terlungkup, haram kalian masuk yang titiknya masih berkulup. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal, jawabannya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi apakah masuk akal? Jawabannya mecet seperti congor tertelan sendal. Lagi-lagi ditanya kafir punya otak dan akal, jawabannya imani saja dan ujungnya brutal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Stay tune. Keren, mantap. Nah ini Marley kembali lagi nih, Bang Marley. Oke, tes. Ya, lu Macet ini. Oh macet tadi. Kirain lu nggak mau dengar suara gua. Bro, lu urusannya apa sih lu ngurusin Abraham, Isa dan Ismail? Urusan lu apa gitu loh? Sebenarnya saya nggak ada urusan, cuman kan Bang Juma mau ngungkit itu ya. Oh nggak ada urusan. Ini Bapak
bahwa Ismail itu bukan Hubungannya Abraham. Iya, habis ini. Itu. Nah sekarang Udah selesai. Ya udah, sekarang kan lu Kristen nih. Sekarang saya Ntar gantian dulu, tanya. ntar gantian dulu, tanya, ntar gantian dulu. tanya. Saya belum selesai. Gantian. Hei, Gantian tanya. saya belum ngomong sama lu, diam dulu. Diam dulu. Kalau lu nggak ada urusan, ya sudah. Sebelum lu bertanya, terakhir nih. Yang lu sebut tadi itu ada 3 nama yang sering lu sebut bolak-balik. Abraham, Ishak, Ismail. Saya mau nanya sama lu. Tuhan Abraham, Ishak dan Ismail itu apakah sama dengan Tuhanmu? A sama, B beda. Ini dulu. Sudah jawab ini baru lu nanya. Silakan. Ya udah sama. Udah ya, berarti bos saya boleh tanya. Sama. Coba tanya sama Yahudi, saya tanya sama Yahudi. Ntar dulu balik. Nama Tuhanmu siapa bro? Marley, nama Tuhanmu siapa? Udah. Nggak bisa, nggak bisa jawab sama doang, harus ada alasannya. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhan Abraham siapa? Silakan. Lu jawab semangat juga kok, nggak semangat banget. Tuhanmu siapa namanya? Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail siapa? Jawab. Mbak Billy mau naik lagi tuh. Ini Ustadz Wapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bantu follow teman-teman, akun saya tumbang. Ini Ustadz Wapi, teman-teman. Duh, tumbang akun weh. Follow balik, Tad. Bang Zuma, siapaan ini? Ustadz Alif, Bang Handi, Pak Sugi. Ya Ustaz. Susah. Apa sih kayaknya kok grogi, ngapa ini? Kok grogi malam ini? Kenapa ini? Nakal sih Ustadz Wifi, keras banget. Kena tombak. Tercatat saya live tadi siang dengan judul Banjir Mu'alaf Oten Kejang. Padahal saya gak pernah live kayak gitu. Kok bisa ya? Itu Banjir Mu'alaf. Itu lab di saya semalam waktu ngaji. Oh, berarti saya kena juga itu, Kang. Iya, saya kena banned permanen itu. Ya teman-teman yang di bawah yang ada 3.000 orang, di follow semua akun narasumber di atas ya teman, termasuk Ustadz Hanafi dan lainnya. Juga akun host ini baru teman-teman, karena yang kemarin itu sudah mati syahid kayaknya. Ya, jangan lupa di follow semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih, stay tune. Jangan lupa teman-teman ya, jalan-jalan ke Jakarta. Sedikit tuh, Bang. Gitu. Sedikit. Nah, udah narasumber ini udah kuat semua di sini. Harusnya bisa jawab ini kalau narasumber udah formasi ini udah paket komplit lah. Harusnya bisa jawab sih. Ini bertanya nih Ustaz. Iya ini dulu. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Abraham siapa? Ini dulu baru lu nanya. Boleh nggak bertanya ini? Ini dulu lu kelarin dulu ini. Gue pengen tahu lu. Udah saya jawab dari tadi nanya terus. Gini. Ini nggak bro. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Abraham siapa? Tadi lu Kamu bilang minta sama. kamu tadi itu kamu cuma minta satu pertanyaan. Udah saya jawab kok. Ya kan sama kan harus ada alasannya. Sekarang saya tanya. Oh itu bukan. Kan harus ada alasannya bro. Gimana ini? Sekarang bisa nggak saya tanya ini? Gak apa-apa, tanya aja sama Ustadz Wapi. Ayo silakan. Oke. Ada Ustadz pantun. Wafi kan memang berilmu. Ya, dia. niru pantunnya Bang Penjara ini. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Bekasi. Gak usah debat agama, kalau Tuhannya pun mati suri. Selesai. Masuk Pak Eko. Gimana Pak Ustadz? Siap ditanya nih Pak Ustadz. Apa yang ditanyakan weh? Ini ada Bang Zuma, ada Pak Sugi, ada Ustadz Alif, ada Bang Handi itu. Ya. Nanti bagian mereka bikin rusuh Pak Ustadz. Lu kok lu bener-bener ya? Bener-bener lu ya? Lu yang rusuh. Bener-bener lu ya? Lu bilangin kalau Banyuma yang jawab, kita semua yang jawab rusuh. Gayamu itu. Kamu yang rusuh kok.
gayamu gitu loh. Apa pertanyaannya Bang Di? Enggak, kalau maunya ke Ustadz Wafi aja yang jawab. Kalau Bang Juma, Ustadz Ali, Pak Desugi rusuh katanya. Gayamu itu. Pertanyaannya apa itu dia? Belum ada. Belum ada. Walah. Lanjut. Lu jangan framing bro, kalau mau nanya aja. Saya nggak membiarkan yang kayak begitu. Ada aja kamu. Nih, Karya Paham silakan, selamat malam. Aku sih kenalnya itu. Karya Paham. Nggak aktif dia nih. Kenapa ya kalau semalam ngaji itu karena pengaruh ngaji rungkat atau apa itu kira-kira Ustaz? Iya, masalahnya apa ya? Itu di di banned permanen loh itu. Ada pemberitahuan di saya. Saat itu ya. Parah banget. Ya udah deh, Banyuma lagi aja nih yang ngaji coba. Kena rungkat lagi enggak? Silakan Banyuma sebelum istirahat. Kita dengarkan Bang Zuma qiraatu Asim biriwayati Hafiz. Lanjut Bang. Al-Syukrub. Sabar ya teman-teman. Ya. Kopi campur masako untuk mengusir kemudian batuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومدى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء
بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار
آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Demi kitab Al-Quran yang jelas, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ummul kitab di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka. Dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Mungkin ada dari teman-teman kita yang ingin menjelaskan ayat ini. Sangat menarik ya sahabat. Mungkin guru kita Dinda Wafi tadi masih ada. Waktu dan tempat disilahkan. Batuk, leher saya gatal teman-teman, lanjut. Masya Allah. Open cam, Tad. Telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Gurunda kita semua di sini, surah Az-Zukhruf adalah salah satu surah yang menerangkan tentang akan datangnya Nabi Isa alaihi salam. Di ayat yang ke-61 nanti kita akan menemukan secara tegas Allah menyampaikan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha, bahwa datangnya Nabi Isa menjadi tanda akan datangnya hari kiamat, maka fala tamtarunna biha, maka janganlah kalian ragu dengan kedatangan Nabi Isa itu. Sebagai apa? Beliau datang sebagai hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Di awal Bang Zuma sudah menyampaikan Hamim wal kitabil mubin. Al-Quran ini adalah kitab suci yang sangat jelas. Jelas asalnya, jelas maknanya, jelas pengikutnya, jelas nabinya, jelas kisahnya, dan jelas isinya. Sehingga Allah secara tegas menyampaikan, inna sesungguhnya kami, ja'alna telah menjadikan hu Al-Quran,
Qur'anan Arabiyan dengan tulisan yang berbahasa Arab agar kalian la'allakum ta'qilun, paham. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang Arab, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tahukah kita kenapa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab? Karena kata para ulama mengatakan li'annal arabiyyah adakku, yang paling teliti, wa aktsaru, dan paling banyak kosakatanya, 12 hingga 13 juta kosakata. Sehingga tidak mungkin ketika ada salah satu lafaz di dalam Al-Quran bisa blunder maknanya, bisa salah memaknainya, bisa salah maksud dan fahamnya. Itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu Allah mengatakan kita yang menurunkannya dan kita pula yang akan menjaganya. Meskipun yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahihim, orang-orang kafir itu ingin memendam, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah akan menolak mereka semua dan tetap menerangkan cahayanya. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa innahu fi ummil kitab. Allah menciptakan Al-Quran ini di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud ladaina, milik kami. La aliyun hakim. Maka Allah mensifati dirinya dengan aliyun, zat yang maha tinggi, hakimun, yang maha bijaksana. Kenapa? Ini perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan yang lain. Kitab suci lain Allah turunkan hanya satu kali. Ketika Allah menjanjikan untuk menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi'ashr. Kami janjikan kepada Musa 30 malam, lalu kami sempurnakan menjadi 40 malam. Nabi Musa ingin mendapatkan Taurat saja diundur sampai 40 malam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan bahwa Nabi Musa sampai berpuasa 40 hari. Dan itu pun satu kali selesai, saudara. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan yang paling suci, yaitu bulan Ramadan, kepada orang yang paling suci, yaitu Nabi Muhammad, kepada umat yang paling suci, yaitu umat Islam. Dan kiblatnya pun adalah kiblat yang paling suci, kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Mekah dan Madinah. Dan di tempat yang paling suci, yaitu Masjidil Haram. Sehingga Al-Quran datang secara tadrijian, berangsur-angsur hingga hari kiamat. Lalu Allah menyampaikan, afanadribu ankumudz dzikra sofhan an kuntum qaumam musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran ini kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas. Al-Quran salah satu tujuannya ketika diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur, salah satu tujuannya agar Allah menyampaikan peringatan berkali-kali kepada kaum yang kemarin sempat menjadi kaum yang terbaik di seluruh dunia. Perbedaan Islam dengan Bani Israel. Ketika Islam, kita dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Allah dulu, na'budu baru ibadah kita. Wa iyyaka Allah dulu, nasta'in baru doa kita. Tapi berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel dikatakan dalam Al-Quran, ya Bani Israel uzkuru ni'mati. Nikmat dulu baru disampingkan kepada Allah. Kalau Islam tidak, Islam Allah dulu, maka Allah lah yang akan turun tangan ketika umat Islam ada yang diganggu. Ketika umat Islam dihina, maka Allah akan munculkan para mujahid untuk membela agamanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, semakin banyak penghujat, semakin Allah munculkan para mujahidnya. Semakin banyak yang menentang Islam, Allah munculkan kecerdasan umat Islam, dan mereka ada di depan untuk jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah sendiri yang akan menuntun mereka untuk menuju jalannya. Seperti itu. Maka wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Betapa banyak nabi-nabi dulu
Ayat selanjutnya, betapa banyak nabi-nabi dulu telah kami utus untuk memberi peringatan kepada kalian. Bani Israel, Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa akan dibunuh juga. Nabi Zakaria juga kasusnya dibunuh oleh kaumnya. Sehingga ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, Nabi Muhammad berdakwah ditolak, maka Allah berikan pesan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu ada nabi yang sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Ketika Nabi Muhammad dilempar oleh batu, saudara, sampai gigi gerahamnya mengeluarkan darah, lalu malaikat menawarkan agar mereka dilempar dengan gunung, apakah Nabi Muhammad membalas? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah mereka ya Allah karena mereka tidak tahu. Maka lucu ketika kita di sini berdiri sebagai umat Islam, KTP tertulis umat Islam, tapi melihat Islam dihina kita diam saja. Melihat Islam dilecehkan kita tidak bergerak hatinya. Melihat Islam dihina, Nabi Muhammad dilecehkan, hati kita, giro kita tidak mau untuk ada di barisan paling depan menjawab syubhat mereka. Karena kalau Nabi saja dilempari batu beliau sabar, maka kita juga harus sabar terus berdakwah menghadapi hujatan mereka. Maka wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin, sudah banyak para nabi dulu yang menang dalam perdiskusian. Bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang dekat dengan dia. Allah mengangkat derajat hamba-hambanya rata-rata di waktu malam hari. Di malam ini, malam nisfu Sya'ban, kita insya Allah semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di waktu malam. Di dalam surah Ad-Dukhan dikatakan, fa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Wahai Musa, bawalah hamba-hambaku, selamatkan dari kejaran Fir'aun, maka innakum muttaba'un, kalian sungguh akan dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah di waktu malam. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah akidahnya di malam hari. Di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim bertemu ada bintang, lalu qala hadza rabbi, apakah bintang ini adalah Tuhan kita? Falamma afala, ketika bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka Tuhan yang terbenam. Maka apa kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Andaikan Tuhan tidak memberikan aku hidayah, maka aku termasuk orang-orang yang tersesat. Tak jarang di apologet Islam Indonesia rata-rata yang masuk Islam di waktu malam hari, karena malam adalah tempat ijtima' bil habaib, tempat berkumpulnya para kekasih-kekasih Allah. Bahkan Nabi Lut alaihi salam diselamatkan dari desa yang akan diazab oleh Allah di waktu malam hari. Di dalam Al-Quran diterangkan, fa asri bi ahlik bi qita'im minal laili, wahai Lut, bawalah keluargamu, selamatkan dari azab Allah yang akan turun di desanya di waktu malam hari. Semua kekasih Allah diangkat derajatnya, diberikan hidayah oleh Allah rata-rata di malam hari, saudara. Makanya Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan bukan waktu zuhur, bukan waktu subuh, tapi Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Ya, jadi estafet para umat terbaik sudah pernah dilakukan oleh Bani Israel. Tapi ketika Bani Israel tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tidak amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada yang melecehkan agamanya mereka malah mendukung, ketika dihina nabinya mereka malah menentang, maka di saat itu estafet umat terbaik jatuh kepada umat Islam. Dulu anni faddaltukum 'alal alamin, aku mengutamakan kalian wahai Bani Israel atas umat seluruh alam. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad sebagai ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dikeluarkan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini disapa dulu, ini siapa? Karambia. Karambia dibuka mute-nya. Muslim apa Kristen? Karambia. Oh, nggak ada suara. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Cuma dengar aja, Guru. Oh, baik. Di bawah dulu ya, Bang. Kita naikin dulu yang Kristen. Silakan moderator naikin yang Kristen. Ustadz Alip mungkin mau menambahkan? Ustadz Alip? Masya Allah, sudah sangat luar biasa. Cek suaraku kedengeran ya. Sudah sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh Gus Wafi. Ayat Al-Quran yang sudah dilantunkan oleh guru kami, Bang Zuma. Walaupun beliau lagi ada kendala di tenggorokan, tapi luar biasa tetap merdunya sampai kepada kami. Dan menarik ketika membahas ayat ini. Ya, contoh ketika merujuk kepada ayat Al-Quran tadi, salah satunya saya bacakan di dalam ayat 9. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, jadi secara akal sehat semua orang akan mengetahui pencipta alam semesta itu maha gagah, maha perkasa, maha mengetahui. Maka ketika orang ada yang meyakini sesosok anak manusia, dia itu adalah Tuhan sang pencipta alam semesta, ini sudah mendobrak kaidah akal sehat. Itu poin pertama yang saya dapat dari ayat ini, kan gitu ya. Bahkan merujuk kepada ayat ini menjelaskan tentang bagaimana ada suatu kaum, mereka memiliki keyakinan, mereka beribadah mengikuti keinginan atau keimanan nenek moyang mereka tanpa dilandasi kebenaran. Padahal datang seorang rasul atau para rasul yang menjelaskan tentang kebenaran. Jadi ketika memang melihat benar kata Rasulullah bahwa bayi yang dilahirkan pada awalnya adalah fitrah. Mereka masih putih bersih, namun orang tuanya lah yang menentukan bagaimana ke depannya dia berkeyakinan. Itu sejarah dari awalnya. Tapi Allah membekali kita akal sehat untuk berpikir bagaimana kita menemukan kebenaran seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran dan tadi sudah dipaparkan oleh Gus Wafi. Nah, merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran ini, fenomena yang kita hadapi, apalagi ketika berdiskusi kita dengan teman-teman, sehingga bahwa Masya Allah luar biasa, benarlah ayat Al-Quran. Dan kami sangat menyayangkan banyak orang yang bangga di dalam kesesatannya dan mereka senang berada di jalan yang sesat, tapi tidak mau ke jalan yang benar. Begitu. Ya, nanti kita bisa lihat faktanya ya ketika dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin itu dulu karena sudah ada tamu juga yang naik. Baik, kita sapa dulu Bang Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, anjir nu burung dasar torek ay. Ya uduhu. Selamat pagi ya uduhu. Selamat pagi. Ya. Mau berdiskusi silakan. Mungkin nih para guru kita ada di atas semuanya. Mau diskusi atau bertanya aja silakan. Bang Handi, monitor Bang Handi. Moderator yang lagi. Boleh. Saya mau diskusi sama siapa ini, Bang? Ya aja deh, daripada diskusi bertanya aja. Ini Bertanya. lengkap loh di atas ini. Oke. Saya mau hanya menyambung yang disampaikan oleh Ustadz Alif ya. Di mana sang pencipta langit dan bumi. Ini sangat bagus sekali. Saya mau tanya untuk saudara-saudara saya muslim ini. Pencipta langit itu bagaimana penciptaannya?
bagaimana Allah yang Maha Zat itu merealisasikan penciptaan langit dan bumi itu? Bagaimana caranya? Kalau saya memahami dalam konsep iman Kristen, Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya melalui firman, sang firman itu. Nah, bagaimana saya mau pengen tahu bagaimana realisasi penciptaan langit dan bumi itu oleh sang Allah yang diimani oleh saudara saya itu. Udah 3 kali diulang, udah dijawab dulu ya. Oke, dijawab dulu. Pertanyaan lu udah 3 kali bolak-balik, bro. Emang saya udah nanya tadi, saya baru nanya kok. Bagaimana, kan pertanyaanmu udah tadi didengar. Atau mau Iya, yang saya tanya bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dan beserta isinya, bagaimana caranya, menggunakan apa yang caranya gitulah. Coba dijelaskan, saya mau pengen tahu. Silakan Bang. Oke. Silakan Ustaz. Sarwapi, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ketika Allah menciptakan langit itu bi ghairi amadin tarawunaha, dengan tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat semua. Maka di sini sangat lucu ketika Bible mengatakan kalau bumi itu ada tiangnya. Allah dalam Al-Quran mengatakan penciptaan langit bi ghairi amadin, tanpa tiang, kama tarawunaha, sebagaimana kalian melihat semuanya, gak ada tiangnya. Yang lucu ketika Bible mengatakan langit ada tiang, Mas. Mungkin bisa diilmiahkan kepada kita. Silahkan. Yang tadi kan saya diberikan penciptaan langit dan tiang itu kan kalau saya menjawab itu kan ada bahasa kiasan yang bisa kita lihat di situ. Jadi yang saya mau tanya, bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dan beserta isinya, bagaimana dia merealisasikan itu, apa yang caranya itu bagaimana gitu. Itu yang saya mau jawab. Bro, dijawab dulu bro. Coba. Pertanyaan Ustadz Wapi dijawab dulu, biar nanti mengalir diskusinya. Di bawah kalau ada yang ketawa saya blokir ya. Jangan ketawa, langit ada tiangnya. Dijawab dulu. Kalau Mas Ia Aduhu mengatakan itu adalah kiasan, apa ilmu dalam mempelajari sebuah kata kiasan dalam Bible? Kalau Islam, saya akan menyampaikan namanya ilmul balaghah, bahasa kiasan untuk mempelajari Islam. Sekarang, kalau memang langit bergoyang dengan tiang itu adalah kiasan, itu masuknya kepada majas. Majas apa? Dan bagaimana ma'aninya, badi'nya, bayannya? Tafadhol, silakan. Jawab Bang yang aku tanya. Tadi kan saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Bagaimana penciptaan Allah itu, yang Maha Zat itu dijawab dulu. Kan tadi saya dulu. Oke. Kalau memang nggak bisa dijawab, bilang biar aku jawab pertanyaanmu gitu loh. Ya tadi Gus Wafi sudah menjelaskan, tapi ada yang perlu Anda puas mungkin ya. Nanti tolong dijawab apa yang ditanyakan oleh Gus Wafi. Al-Quran banyak menjelaskan, bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 117, di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Itu Allah menciptakan alam semesta. Nah, sebagaimana juga Allah menciptakan Nabi Isa, seorang nabi untuk Bani Israel yang terlahir tanpa seorang ayah, maka Allah juga berfirman, berkata, sama poinnya, semudah berkata jadi, jadilah dia.
mudah. Nah, keajaiban yang seperti ini menunjukkan Sang Pencipta alam semesta, Maha Kuasa, Maha Bisa, menciptakan langit dan beserta isinya, bumi juga demikian, sebagaimana menciptakan anak manusia. Namun keajaiban yang terjadi seperti ini, Allah yang Maha Hebat, ada orang yang salah paham, bayi ajaib itu dijadikan sebagai Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Mungkin itu yang saya jawab berdasarkan ayat Al-Qur'annya. Pertanyaan Gus Wapi, monggo dijawab. Ya, silakan dijawab pertanyaan dari Gus Wapi. Silakan. Jadi tema kita lebih mengarah kepada sains, Mas ya. Bagaimana Bible menjelaskan penciptaan langit, dan saya akan menjelaskan secara sains ya bagaimana penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Qur'an. Monggo dijawab, Mas. Oke. Yang tadi si Bang Ustadz Alif menjawab bahwa kun fayakum, maka jadi. Ketika Allah berkehendak, maka jadi. Kalau kun fayakum itu berdiri, maka berdirilah. Salah itu. Kun payakun, bukan kum payakum. Di bawah kalau ada yang ketawa saya kasih cucu paus ya. Oke. Saya mau menggarisbawahi kata-kata itu, Bang. Apa yang dimaksud dengan kum fayakum? Itu artinya apa itu, Bang? Berdiri maka berdirilah. Jadi Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu tinggal mengatakan jadilah ya jadi. Tentunya dengan proses yang telah dilalui oleh Allah itu sendiri. Sekarang sebelum saya menjelaskan secara lengkap dalam data-data sains dan membenarkan Al-Quran para pakar sains, maka saya pengen dengar jawaban dari Anda sesimpel mungkin Anda mau menjelaskan 1 atau 2 menit bagaimana mungkin langit diciptakan kok ada tiangnya. Lalu setelah ini saya akan menjawab sesuai dengan para pakar sains. Monggo. Oke, saya akan membahas sekilas tentang tiang dan langit ya. Itu berbicara di dalam kitab Ayub. Ya, kita berbicara tentang kitab Ayub, maka kita akan melihat bahasa-bahasa yang digunakan di sana. Contoh, tiang memiliki langit itu salah satu. Langit bukan hanya itu. Bukan tiang punya langit, jangan kebalik. Gimana sih? Oke, istilahnya sama seperti itulah. Yang lain lagi, Tuhan membentengkan udara di atas kekosongan, ya kan? Dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Itu Ayub 26 ayat 7. Nah, bagaimana memahami ayat ini? Maka timbul pertanyaan, bagaimana udara bisa dibentengi? Bagaimana bumi itu digantungkan? Nah, bagaimana kita memahami hal itu? Maka bisa kita melihat bahwa di dalam kitab Ayub itu adalah penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat ya dalam kitab itu, dan hiasan yang bisa bukan diartikan secara literal. Jadi penuh kebijaksanaan itu sekilas dulu, nanti saya lanjut. Nah, tentang tadi pencipta datanya di mana keterangan Anda itu? Bahwa itu coba bahasa buka beginilah begitulah, di mana datanya itu? Oke, nanti saya akan tunjukkan, tapi saya mau pertanyaan saya dong. Boleh nggak saya fokus pertanyaan saya? Soalnya awal saya diberi kesempatan untuk bertanya. Tadi kan sudah sepakat. Anda jelaskan dulu penciptaan langit ada tiang. Pakai data, Mas, pakai data menjelaskan itu. Oke. Pakai data seperti itu kita juga bisa gitu loh. Maksudnya saya juga fokus pertanyaan saya, fokus nanti kamu ke pertanyaan saya. Jadi dua arah, Bang. Pertanyaan gitu kamu ya. akan kita jawab secara pakar sains nanti. Jangan dulu. Saya mau tadi kan si Bro Handi mengatakan kamu mau tanya apa ditanya. Saya bilang oke, saya bertanya. Kok sekarang fokusnya ke saya? Saya sekarang kan fokus ke Anda. Boleh nggak saya fokus pertanyaan saya? Lah kan tadi sudah dijawab. Boleh nggak, Bang? Sekarang Anda. Iya, saya mau masuk ke situ. Dulu. Tadi kan Anda sempat jawab tuh ya. Itu bahasa kiasan. Nah, itu di mana referensinya? Kita minta referensi aja, setelah itu kita langsung jelaskan.
Oke, nanti saya akan berikan data hal itu. Jangan nanti, Pertanyaan sekarang. saya tolong Sekarang dulu. Fredo. Apa referensinya? Tadi saya diberikan kesempatan untuk bertanya Kita kok buka penciptaan langit dan bersama-sama, bumi. lalu kita jawab pertanyaan kamu. Ya. Kita jawab pertanyaan kamu setelah Boleh nggak kamu saya bertanya? memberikan referensi. Gimana? Boleh nggak saya bertanya sekarang di sini? Lah, boleh nggak saya tunggu dulu, bertanya di Mas. sini? Kita pegang referensi semua, sedangkan Anda dari tadi cuap-cuap aja gitu loh. Enggak, tadi si Bro Hani mengatakan mau bertanya apa ditanya. Saya bilang oke saya bertanya. Kok Anda sekarang bertanya? Giliran saya bertanya Anda bertanya. Nah, kan tadi kita sudah gimana menjelaskan penciptaan Iya, saya mau langit masuk. itu dengan kun fayakun. Anda ternyata agak mudeng, nggak paham Anda. Iya, Oke. saya mau tahu Sekarang kun fayakum itu berganti apa? kepada Apa? langit yang diciptakan dalam Bible ada tiang, itu referensinya, keterangan Anda di mana? Setelah ini kita jawab semua pertanyaan Anda. Saya mau membantah narasimu, boleh nggak? Gimana ini? Terus Boleh referensi Anda dari mana tadi? Boleh nggak saya membantah narasimu? Referensi Anda Tadi saya di ini Pak Ustadz kalau ditanya kok takut ya. Silakan Anda kalau mau membantah. Saya ambil alih. Tunggu saya ambil alih. Ya Du, tadi kan Ustaz Wapi udah menjawab kun fayakun. Iya, saya mau membantah. Iya, saya mau pengen tahu apa artinya itu. Ya Boleh udah, ya boleh. Silakan Ustaz dijelaskan apa Boleh nggak? artinya. Iya ini saya diam-diam di tempat. Iya, Ustaz silakan. dijelaskan artinya apa itu arti kun fayakun. Silakan Ustaz. Tadi kan sudah saya jawab, kun fayakun itu seperti Allah mengatakan jadilah, maka itu jadi dengan proses Allah. Sudah. Itu kan bahasa Oke. Arab, Anda kan tidak bisa bahasa Udah Arab. dijawab itu. Iya, oke. Iya, saya mau masuk ke situ. Mana? Biar tidak terkesan. Iya, saya mau masuk ke situ. Ya, silakan. Ibu, referensi apa yang kau pakai? Ya. Mengatakan Oke. bahwa itu kiasan. Oke, Bang Sugi, Pak Sugi yang saya hormati. Saya mau fokus ke pertanyaan saya. Saya mau pengen tahu sedalam-dalamnya apa itu. Sudah, pertanyaannya sudah dijawab. Stop. Biar dia aja dia puaskan dulu dia. Enggak apa-apa. Ya lu udah puas. Kan udah dijawab, Bro. Belum puas saya, belum. Ya, terus kalau nggak puas mau ngapain? Saya mau pengen tahu. Boleh Ya, nggak? silakan. Ya, boleh silakan, nggak apa-apa. Oke. Gus, nggak bisa dia ditanya Gus kayaknya Gus kalau Ya, nggak apa-apa. Iya. Enggak, begini loh, Bu Ustadz Alif yang saya hormati. Di sini saya mau tanya tentang Gini, apa ini sih dulu. pencipta Ini langit dulu, itu kita bumi kasih itu. perjanjian Saya mau pengen begini. tahu. Tunggu dulu Mas Oke. Yatu. Jadi kasih perjanjian, kita bawa Ya. referensi semua. Jadi setelah kita menjawab nanti, kita akan bertanya tentang referensi Anda. Sekarang sebutkan dulu Oke. referensinya. Sebutkan aja apa referensinya. Bahasa kiasan dalam ayat itu. Apa? Saya begini Bang, saya lebih fokus ke satu pertanyaan. nanti Jangan habis ngeyel, kamu ntar gua jawab tendang lu. Jangan pertanyaan ngeyel, saya. jangan ngeyel lu. Jangan ngeyel, ntar gua tendang lu. Pokoknya jangan teriak-teriak ntar kena ini lagi. Enggak kesel gua kalau ngadapin orang Biasa, bego kayak gini. santai aja. Bang Hos, Daripada tadi nggak ada si mainan, Andy bilang, nanti nggak ada mainan lagi. Bro Handi bilang mau ditanya apa? Ya udah bertanya. sekarang. Kan saya bilang saya ini, bertanya gitu loh. Melalui saya dengerin. Boleh nggak saya Terus, bertanya? Ya dengerin. Tadi kan udah dijawab. Kamu nggak puas jawabannya? Habis saya bertanya, nanti kamu tanya saya. Iya, saya dengarkan nggak paham, dulu. mau Iya, tanya iya. sebentar. Gini Bang Andi, gini caranya. Ya. Yaudu, diam dulu. Agisi lo, aku juga mau. Lanjut. Kamu kan tadi udah bertanya, udah dijawab. Nggak puas jawabannya? Iya, saya atau gimana? mau tahu apa itu. Boleh nggak saya mendalami pertanyaan saya? Oke, silakan dalami, nggak apa-apa, biarin aja. Silakan. Boleh. Oke. Begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjawab bahwa Allah itu menciptakan kun fayakum, maka jadilah. Oke. Pertanyaan saya, apa? Bentar dulu Bang. Apa itu kun fayakum itu? Apa artinya? Apakah kun fayakum itu ya memiliki kesamaan dengan zat atau berbeda? Coba dijelaskan dulu. Saya mau pengen tahu hal itu. Oke. Diam ya, diam. Lanjut Ustaz. Oke, izin ya Gus ya bentar ya. Iya, lanjut Baik, Ustaz. terima kasih. Kata kun itu fi'il amr. Kata kun di situ selaras dengan kehendak Allah, karena ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah berfirman jadi,
itu fil amr, memerintahkan terhadap sesuatu itu jadi, fayakun. Nah, di situ menggunakan fi'il mudhari setelah fi'il amr, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu terjadilah prosesnya jadi sesuai dengan ketentuannya. Contoh ayat Al-Qur'an di dalam Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Begitu juga ayatnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah. Lu diem sesuai kalau lagi dengan- dijelasin. Mute dulu. Gua kesel ngadapin lu. Udah, ntar lu kena bandel lagi. Udah. Kena nanti Soy, rongkat nanti roomnya. Ganggu Ustaz Ali, Pak. Lanjut, Ustaz. Udah, jangan kepanasan lah, jangan kepanasan. Enggak usah. Kau diam, jangan oke menjawab. Diam, silent. melalui. Ya, tolong yang lain diam dulu. Silakan Ustaz. Nah, sebagaimana Allah berfirman ketika mau menciptakan Nabi Isa, jadilah dia, berproses. Makanya Al-Quran menyebutkan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadarnya masing-masing memberi petunjuk. Jadi semua sesuai dengan kehendak Allah, terjadilah prosesnya sesuai dengan ketentuan. Contoh menciptakan Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran menjelaskan penciptaan Nabi Isa, kisah tentang Nabi Isa dan kisah ibunya itu menunjukkan Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta itu maha hebat. Maka ketika ada orang yang salah paham bayi ajaib ini karena dia terlahir tanpa seorang ayah dituhankan, itu berada dalam kesesatan yang nyata. Itu poinnya. Oke. Udah ya, udah dijawab atau belum puas? Belum terjawab. Ya, apalagi kalau nggak dijawab? Tadi Pak Ustadz menyampaikan ketika Allah menciptakan dan berfirman Isa Al-Masih, maka jadilah. Oke. Maka ada kata firman di situ. Ya. Artinya ada sesuatu yang keluar dari Allah itu. Apa yang keluar dari Allah itu? Firman. Apa itu firman? Firman itu sama enggak dengan zat? Apa itu zat? Zat dan firman itu sama enggak? Apakah zat itu Loh, kita harus tahu itu, Bang. Kita Justru kalau ada badut lagi ngelawak saya tidak tertawa, saya malah menghina dia. Makanya izin Enggak. tertawa. Enggak gini. Oke, silakan. Silakan bertanya, silakan. Jadu, kamu jangan bertanya begitu. Kamu nggak enak didengar gitu lah. Sekarang udah dijawab, giliran kami yang ditanya ya. Boleh? Belum dong. Kan mau pengen tahu perbedaan ditanya sih. dasar. Jadi gini Bang Andi. Gantian. Soalnya mau pengen tahu kun fayakum itu kan artinya kalau berfirman. dia tadi menjawab bahwa langit itu punya yang dikatakan kiasan, itu berarti bukan kitab suci, itu kitab gabrun. Karena yang namanya firman Tuhan, walaupun itu kiasan, itu tidak boleh bertentangan dengan fakta. Apa bedanya dengan seorang pemuda yang lagi ngerayu ceweknya? Engkau seperti rembulan. Apakah cewek itu seperti rembulan? Apakah sesuai? Tidak. Itu bertentangan dengan fakta. Firman Tuhan tidak boleh bertentangan dengan fakta, walaupun itu artinya kiasan. Kalau itu kiasan tapi bertentangan dengan fakta, maka kitab itu batal sebagai kitab suci. Begitu. Mantap, Ustaz. Aku mau bubukin yang soal firmannya. Ya, firmannya kenapa? Ini 5 menit ini. Fokus ke satu Pak Ustadz. Ya, fokus sama gua. Ya, cepat. Ustadz Alif dong, jangan kontak-kontak. Dia milih ya. Ya. Enggak, kalau saya mau fokus satu orang aja. Biar ya udah sama gua, ayo kita bahas firman, Ayo, kita bahas firman. Jangan. Kenapa firmannya? Dilempar ke sini, dilempar ke sana kan enggak enak. Enggak, lu enggak dilempar-lempar, lu melayang-layang, lu bukan dilempar-lempar. Jadi saya mau pengen fokus ke satu orang aja. Iya, fokus kepada ini. Nanti fokus kepada firmannya Kores. Seberapa besar dia memahami Al-Quran itu? Iya. Ayo cepet. Oi, gua mau push rank. Jadi gimana? Oke. Jangan ke Anda, saya mau pengen ke Dia milih lawan. Enggak. Enggak boleh milih lawan, ini gua udah mau maju. Enggak, saya mau mulai tadi sama siapa coba?
sama banyak orang. Aduh, berapa kali lagi kau bertanya baru kau ditanya? Berapa kali lagi? Nanti kau mau habis saya bertanya, Anda mau tanya sepuasnya mungkin. Enggak, berapa bisa, kali silakan. lagi? Berapa kali lagi kira-kira? Sampai saya mendapatkan jawaban. Tidak mungkin lah jawaban lu terima bro, karena beda keyakinan kita. Otakmu ada Iya, karena tempat untuk menyimpan menerima jawaban kita, Pak. Enggak ada. kan kalian kan para ahli kitab di sini. Kalian di sini kan para ahli Al-Quran. Saya beri ya kan? waktu sekali lagi ya. Edu dengerin, saya beri waktu sekali lagi. Habis ini Ustaz Ali menjawab, habis itu kau ditanya. Silakan. Betul, Ustaz Alif habis ini. Agistilo, jazakallah khair. Mantap, lanjut. Silakan ya Du, sekali lagi. Silakan. Buka mic-nya sekali lagi. Silakan. Jangan tapi jawabannya harus tepat ya, harus. Enak aja kau. Ya biarkan. Kafir kayak gitu, cuma mau nanya doang ditanya balik. Jawabannya harus tepat. Lu kira ini pilihan ganda anjir ujian nasional kita? Intinya adalah katanya kan di sini intinya di sini ahli-ahli intinya adalah nggak mungkin lah jawabannya Ustaz Ali memuaskan kamu, itu nggak mungkin kau puas. Ya Ini udah, kalau sekali dekat lagi. sama gua, kalau dekat sama gua ludahi muka lu ya. Hos, udah mirip Julius ini si Hos. Sekali lagi gua kasih lu kesempatan. Jangan panas. Silakan. Jangan panas, Hos. Oke, silakan sekali lagi. Monggo cepetan sekali lagi. Iya, oke. Yang saya mau tahu ya, tadi penjelasan Anda tentang kun fayakun itu, maka itu tidak jelas. Apa sih itu? Apakah sama nggak dengan firman? Nah, ketika kalau seandainya kita samakan itu dengan firman, apakah Firman itu itu firman? artinya apa dulu? Jangan kau nggak ngerti Bentar firman. dulu. Biar selesai Pak De. Bentar, Oke. apa arti firman? Bentar dulu. Bentar. Ya, Kau firman itu ngomong kan soal perkataan. firman, jangan kau nggak ngerti firman. Apa arti firman? Iya, firman itu perkataan Pak Ustadz yang saya hormati. Nah, terus? Itu perkataan. Nah, jadi kalau seandainya kita mengatakan bahwa firman itu adalah kun fayakun, pertanyaan muncul, apakah firman itu sama enggak dengan zat? Oke, cukup ya pertanyaanmu. Apakah firman itu sama dengan zat? Itu kan pertanyaanmu ya. Silakan. Selesai ya. Iya, silakan, Lalu dia silakan, mendengarkan silakan. jawaban. Iya. Tapi jawaban ini pasti kau nggak puas. Lanjut Ustaz. Oke, Ya, silakan. baik, terima kasih. Firman itu kan perkataan. Ada juga firman mengandung perintah, titah sesuai dengan maksud Tuhan. Tentu perkataan itu bukan dat. Dat itu esensinya. Perkataan yang ada pada datnya. Contoh ya'duhu. Dia datnya, ya'uduhu sebagai manusia. Lalu ada perkataan-perkataan yang ada pada ya'uduhu. Begitu sederhananya. Nah, ketika melihat ya, biar paham, contoh begini. Saya membuka pikiran Anda, menggunakan kitab Anda, apakah Anda mau menggunakan akalnya? Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam." Kalau kita mungkin, "Assalamualaikum, Maria. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut di dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Malaikat datang kepada Maria membawa firman Tuhan. Apakah di sini Anda mau samakan firman Tuhan dengan zat Tuhan? Tentu tidak kan? Udah cukup ya. Oke, Jadi semoga nggak ada jelas. lagi lu menyangga yang dijawab. Oke, sekarang bersedia ke Anda menjawab kembali pertanyaan Ustaz Rafi? Kalau enggak saya turunkan kalau Anda masih ngeyel. Ya, tadi saya mau bertanya apa perbedaan Sekarang saya moderator, lu lawan gua juga pula lagi. Saya orangnya sadis loh. Lu kalau nggak kooperatif saya turunkan nih. Mau tahu. Otakmu terlalu dodol, jadi Saya sudah itu- dijawab. Udah nggak usah dihitung, saya turunin. Dia cuma mau nyerang doang. Goblok lo. Udah saya turunin. Gak penting orang kayak gitu. Ini malam yang indah. Semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Aku maki-maki Kristen biar diampuni itu. Dengan maki-maki orang kayak gitu diampuni itu. Saya minta kepada Ustaz Ali. Ini ada saudara pastor kita, tapi sudah memeluk Islam, sedang mengalami cobaan malam ini. Cobaan yang sangat dia tidak bisa mengendalikan dirinya di malam ini. Minta tolong solusinya atau doanya, Ustaz. Masya Allah. Dan jelas cobaan iblis yang terkutuk di sekeliling dia, mengajak dia dan wajib, sepertinya wajib hukumnya ikut dalam hal mengingkari perintah Tuhan. Silakan Ustaz, apa yang harus dia lakukan? Dia dengar di luar sana, Ustaz. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam sudah sangat jelas ya tuntunan dan ajarannya. Ketika godaan setan itu datang, doa, mari kita berdoa untuk diri kita, kan gitu. Mohon perlindungan kepada Allah. Makanya Allah memerintahkan pasta'id billahi, mohon pertolonganlah kepada Allah, kan gitu ya. Atau kita a'udzu billah, memohon pertolongan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitoni ar-rajim, kan gitu. Mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sering-sering kita membacakan Al-Quran 3 surah terakhir, surah Al-Ikhlas ya, Al-Falaq dan An-Nas, itu sering kita amalkan. Ada juga di surah Al-Hasyr dan ada beberapa ayat yang lain ya. Kita sering-sering mengamalkan ayat itu. Ada juga surah Al-Fatihah. Sebenarnya semua bunyi ayat Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat untuk kita. Yang penting kita baca, yakin hanya Allah lah yang menyembuhkan setiap penyakit yang kita derita, kan gitu. Nah, dengan demikian ala hadihin niyah khususon untuk saudara kita yang mu'alaf, bahkan dia awalnya mendalami ilmu agama sebelah, calon ya tokoh agamanya, namun mendapatkan hidayah Islam, mengalami cobaan. Semoga Allah jauhkan dari segala balai, segala penyakit. Wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. Kita ucapkan bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Insyaallah, yakin Allah sebagai penolong, pasti Allah angkat apa yang menjadi penyakit ada pada diri kita. Begitu mungkin Bang Handi. Ya. Memang iblis itu kadang berbentuk manusia juga ya Ustaz ya. Kadang berbentuk benda bergerak, kadang berbentuk manusia. Berbentuk iblis itu ya Pak Ustaz ya. Iya, ada banyak keterangan kan. Bahkan minal jinnati wan nas gitu. Minal jinni wal insi, kan ada beberapa ayat Al-Quran itu yang selalu membisikkan pikiran jahat, rencana jahat kepada manusia. Jadi ada juga dari kalangan manusia gitu. Apalagi kalangan manusia ini yang bersekongkol dengan iblis, ya udahlah, saudaraan jadi mereka gitu. Ya Bang Dino, moga lekas sembuh ya Bang Dino. Tapi iblis ini ngajaknya yang happy-happy kan? Bukan karena sakit ini. Bukan karena sakit. Iya, karena gini, kan ada sebuah keterangan, al jannatu khufat bil makari wan naru khufat bis sahawat. Jadi jalan menuju surga itu memang dihiasi dengan susah payah. Sementara jalan menuju neraka itu dihiasi dengan syahwat. Hawa nafsu kita, keinginan kita. Pinginnya tuh yang sesuai hawa nafsu aja gitu. Jadi ujian lah yang kita hadapi. Bang Jadi Andi, pertanyaan lurusnya gini Pak De. Dia Bang Andi, saya tanya, ini terkait
disuruh apa gitu loh. Coba nanti kita suruh beliau bantahnya pakai Bible. Coba. Bukan dia, ini nggak ada diskusi Pak De. Yang jelas mereka ini kan belum dia teman-temannya itu belum tahu kalau dia sudah syahadat. Nah, terus? Jadi mereka masih menganggap satu akidah. Teman-temannya itu ngajak, ayolah refreshing di kota ini, nikmatilah kota ini dan malam ini sekali-kali lah. Nah itu maksudnya. Kemana arahnya ya? Menikmati surga dunia ini itu loh. Wah anjir. Nah itu kan jajaran. Kores. Begini teman-teman. Ya silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Bang Andi. Tadi begini. Di dalam jadi gini, Islam itu punya namanya maqasidus syariah. Islam itu punya namanya tujuan-tujuan di setiap perintahnya. Tidak ada agama setiap memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya, kecuali hanya Islam. Islam itu ketika memerintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Pertama, maqasid syariah, tujuan umat Islam dalam memerintahkan apa? Yang pertama, muhafadzatun nafsi, menjaga jiwa. Islam sangat menjunjung tinggi menjaga jiwa, makanya seperti melukai diharamkan, menzolimi dengan memukul diharamkan, membunuh diharamkan, berbuat zolim diharamkan. Kenapa? Karena Islam menjunjung tinggi hak orang, tidak boleh dilukai apalagi sampai dibunuh. Kedua, Islam sangat menjunjung tinggi namanya muhafadzatul mal, hifdzul mal, menjaga harta. Islam sangat tinggi sekali untuk menjaga harta kita masing-masing. Makanya di dalam Islam mencuri diharamkan, korupsi diharamkan, atau menipu diharamkan. Kenapa? Karena menjunjung tinggi hifdzul mal, menjaga harta. Ada yang namanya hifdzun nasli. Islam sangat menjaga keturunan, sehingga berzina itu diharamkan. Ada dua dosa di dalam agama Islam yang tidak ada level daruratnya. Ingat, ini di garis bawahi teman-teman ya. Ada dua dosa di dalam Islam yang tidak ada level daruratnya. Darurat pun tetap harus dihindari. Satu, membunuh. Dua, berzina. Dua dosa ini, membunuh dan berzina, adalah dosa yang gak ada level daruratnya. Darurat pun kita harus menghindari sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena Islam menjunjung tinggi namanya menjaga keturunan. Sehingga perzinahan, poliandri ya, perempuan punya banyak laki-laki, itu diharamkan. Kalau laki-laki punya banyak perempuan, ketemu ini anak si laki-laki. Tapi kalau perempuan banyak cowoknya, ini gak ketemu anak yang siapa ini, cowok yang pertama atau cowok yang kedua. Sehingga sangat menjaga namanya hifdzun nasli, menjaga keturunan. Sehingga jaminan Allah di dalam Al-Quran bagi mereka yang yahfadhu furujahun, mereka yang menjaga kemaluannya, maka jaminan Allah salah satunya mereka bisa masuk ke surga dari manapun mereka memilih. Nah, itu adalah hadiah yang pantas untuk orang-orang yang bisa menjaga dirinya ketika di dunia. Dan apa sih hikmahnya begitu loh? Apa sih hikmah dibalik larangan-larangan semua itu? Satu, banyak sekarang kejadian orang-orang terkena penyakit HIV misalnya, AIDS. Sebab apa? Sebab gonta-ganti pasangan. Tapi kenapa tidak pernah ada orang yang poligami terkena penyakit HIV? Itu jarang sekali kita dengar. Jarang sekali. Karena ada akdun halal, akdun sohafihi, akad yang sudah sah, yang sudah diridhoi oleh Allah. Nah, sehingga dua dosa ini adalah dosa yang tidak ada daruratnya, teman-teman. Membunuh dan berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu Bang Handi. Ini aku tambahin ya, Ustaz. Maksud Ustaz Wafi itu ini bahasan pernah kita obrolin dulu. Maksudnya itu kalau zina sama membunuh itu mending mati. Oh ya. Bang Kores, bukan diajak itu, diajak pergi ke tempat cewek.
sama minum-minum. Masya Allah. Nah, itu aja. Sampai situ aja. Nah itu ya sesuai pikiran gua. Nah, ya udah. Sedikit Bang Andi, sedikit Kan Bang teman-temannya kan itu. Sedikit Bang Kores, karena ini kan dia masih dalam bentuk apa ya? Mereka belum tahu kalau Bang Dino itu udah mualaf. Maka bantah aja pakai Bible. Di Bible dilarang minum, di Bible dilarang berzina. Kasih ayatnya supaya tidak nyolok kali kalau beliau itu udah Islam. Karena masih dalam penyamaran beliau ini. Bantah aja pakai Bible. Kasih ayat Bible yang dilarang minum. Kasih ayat Bible yang dilarang berzina. Udah. Mungkin Kalau dia nggak tahu, nanti minta saya kasih solusi ayatnya. Bang Kores. Cara Gitu loh. menolak dengan halus. Ya, Mungkin minta pakai aja solusi. Bible biar mereka nggak curiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, terputus tadi Koresnya. Kores mau bicara tapi yang slow ya Res ya, jangan yang pelit Res. Bukan ini loh, ini apa nggak ngerti. Ngapa, Res? Gua tuh kaget tuh, orang. gua tuh kagetnya itu, ini kan lingkungannya Akhi Dino ini kan lingkungan religius, ya nggak sih? Itu yang bikin gua kaget. Buset, mainnya kok kesana. Lu belum tahu lu belum tahu di belakang layar lu nggak benar lu Res. Ya gua polos. Lanjut. Polos setelah menjadi Roh Kudus. Assalamualaikum Ustadz Wafi, apa kabar? Salam Bunda, akun saya kebenet Bun, ganti ini. Iya, saya juga ini ganti lagi. Mungkin gini, misal ada tertulis di Matius 5:28. Nah, kayak gitu maksud saya itu. Ini Ustaz Alif saya kasih Bang Dino. Tolong dicatat nih Bang Dino. Di Galatia 5:19 ayat 19 sampai 21. Perbuatan-perbuatan dari keinginan daging telah nyata, yaitu kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Itu dilarang dalam Bible. Kasih aja kayak gitu. Sebenarnya mungkin Pak D, mungkin beliau lebih paham juga ya ayat-ayat itu, tapi mungkin nggak enak sendiri mungkin ya. Iya juga. Ini terakhir nih. Mungkin kalau masalah cewek bolehlah dia tolak diterima. Ini masalah alkohol, bagaimana menolaknya? Gitu Dan ini pakai Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk karena anggur menimbulkan hawa nafsu tuh. Kasih itu. Loh, kalau alkohol kena semua nanti cewek itu. Tapi terakhir temannya udah pada pergi. Alhamdulillah temannya udah pada pergi, lolos dari godaan setan yang terkutuk. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Padahal pada itu calon pastor semua itu. Ngajak mabuk, ngajak nyewek itu. Wah parah. Ini aku kasih dalil buat nguatinnya Satsugi, dikasih 1 Korintus 11 nomor 8 sampai 9. Nah, itu. Saya dulu kan awam Mas Kores. Kan teman-teman saya yang alumni Mesir itu kan julukannya LC gitu loh. Setahu saya LC ini ada di diskotik kata saya. Kok sama-sama LC? Ternyata LC-nya beda ini. Kalau calon pastor ternyata sampai ke sana kan berarti mungkin dosanya sudah ditebus. Udah cukup lah itu, cukup lah. Yang lain udah. Mbak Mila silakan Bunda Mila. Bentar sebelum ke Bunda Mila, Bang Andi, forum debat dulu Pak Ang. Oh iya. Ada channel forum debat lintas agama, tolong teman-teman di subscribe ya, dikunjungi karena baru berkembang. Forum debat lintas agama, channel baru. Ya silakan dicari dan didukung. Makasih. Lanjut Bunda Mila. Ya, itu channel YouTube. Channel YouTube forum debat lintas agama. Ya Bunda Mila, monggo Bunda Mila. Itu ngomongin tadi soal, boleh ya kita ngobrol soal HIV gitu, boleh? Soal apa? Jangan terlalu terbuka. Yang tadi minta di skip. Maksudnya tuh ya di skip aja tadi itu. Kenapa bisa kena gitu loh? Kenapa bisa kena? Jadi memang terutama di negara-negara seperti di sini kan, itu memang bebas gitu loh. Jadi karena bebas itulah terus pakai obat-obat itu. Nah, dengan obat-obat itu artinya kan mabuknya itu melebihi dari bir itu. Jangan vulgar Bun, lagi live di YouTube. Jadi apa istilah ya? Jadi lebih
lebih dari minuman. Nah gitu aja kita pakai minuman. Lebih dari Paulus gitu Bun. Intinya adalah karena tidak ada jaringnya, tidak ada filternya, bebas. Akhirnya orang yang bebas itu ya selesai, akibatnya ditanggung sendiri. Itu bahasa umumnya ya. Yang kasihan perempuan. Iya ya paham Bunda. Ya, ya kan itu bisa berkembang biak. Nah itu. Oke. Itu bahasa umumnya begitu. Yang kasihan itu umat muslim yang bikin, yang buka itu penyakit umat dari agama lain, muslim kena imbasnya gitu. Tadi ayat apa Pak D katanya? Kalau Bible ayat apa pakai Bible dilarang mabok? Efesus 5:18. Oke, lanjut. Yesaya 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam campur minuman keras. Imamat 10 ayat 9-10. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, kau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kau mati. Banyak tuh ayat-ayatnya tuh. Tapi dibantah oleh Amsal, berilah minuman keras itu gimana? Nah itu kita mereka itu begitu. Yang di sini ngelarang, yang satu nyuruh. Di Amsal 31 ayat 6-7, berilah minuman keras kepada orang yang akan binasa, berilah anggur kepada orang yang susah hati, agar dapat melupakan kemiskinannya. Oh, itu kata perbedaan Paulus, ulama itu kan ya? Perbedaan kata pendapat. Paulus, ada lagi kata Paulus di dalam Kolose 5 ayat 23. Mulai hari ini janganlah minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur, berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Kayak gitu. Nah itu dia kan. Ya udahlah, selesai bahas itulah. Ya Aduh, iklan pusing dulu. kepala gua. Iklan. Biar nggak ngantuk iklan dulu si Kaisar. Tapi iklannya pelat-pelat juga ya, pelat aja, jangan terlalu mendalam. Baik. Ya teman-teman, terima kasih, izin semuanya ya. Jadi kafir setan Yahudu, otak kucluk dan dungu. Ditanya nggak mau karena otaknya buntu. Catatan kaki kanan, bayi Tuhan dilahirkan. Kejadian dan kedatangan, bayi Tuhan dihitan. Bilangin dong bilangan, iblis itu sesembahan, makhluk halus ngaku Tuhan. Setiap sikap bertindak dan dia meminta, pada langit kedua tangan mengadah berdoa, sadar dan menyadari dia adalah hamba, diutus dan menyembah Tuhan penciptanya. Tuhan Allah kami menciptakan dengan hebat, kun fayakun jadilah dengan pasti dan tepat. Tak ada ragu pada kami sedikit dan sesat, karena Tuhan kami Maha Pencipta, Maha Akurat. Bagaimana dengan tiang-tiang kuat? Menopang langit menjulang tak terlihat. Sekarang hilang apa ditabrak pesawat? Itu kiasan atau jemuran sempak cawat. Dan akhirnya Tuhan capek istirahat. Di hari ketujuh dia letih dan penat. Kafir-kafir sesat inilah jadi pewaris, menjajahkan konsep ajaran perkataan iblis, mencoba menggoda merayu dengan sok manis, mengarahkan ke tepi jurang sedikit kritis, lembut kayak tai tapi aslinya bengis, hipnotis merayu ala-ala sok gadis, tawarkan bantuan sembako ekonomis karena tipu menipu tujuan kafir misionaris. Kemanapun narasi dan akau punya opini, kami siap tampung bantah lawan dari sejak dini. Sekalipun kau bawa ke jurang, ke laut, ke dalam api, kami sangat mudah siap lewati, lompati dan hadapi. Kau jual semua doktrin penebus dosa dengan cerita iming-iming imani saja. Kau tawarkan pengorbanan kisah dan dogma dengan tulisan pagan dewa-dewa Roma. Sebelum kau jual agamamu pada kami, coba kutanya Tuhan mana yang kau imani. Di antara tiga Tuhan itu siapa yang kau pilih? Pasti jawabanmu mondar mandir sana sini. Kafir biasanya congor asumsi framing, hujat dan berisik seperti knalpot racing. Gantian naik seperti segerombolan kambing, muncung ngebacot dan berbau pesing. Tuhan tiga ngaku satu buat otak nyeleneh, akal pikiran tak berfungsi capek deh. Inilah konsep Tuhan dan ajaran receh, kami mendengar tertawa ngakak terkekeh. Stay tune. Terima kasih, mantap. Ada yang Pak De, ini ada satu lagi nih, ada pertanyaan nih Pak De. Pak De ada pertanyaan, Pak De harus jawab tadi. Soalnya Pak De yang memulai, ini dengerin. Makasih Ustaz Sugi, Bang Gores. Saya bisa sholat. Tadi tertinggal sholat asar. Zuhur saja itu di belakang udara. Setelah asar, maghrib, isya. Sebentar lagi saya sambung bisa sholat. Itu bacanya gimana itu? Kada itu. Saya sholat zuhur, meninggalkan sholat karena Allah.
menggantikan ya. Mau ganti, asar sudah berlalu. Isya saja belum, maghrib juga belum. Sebentar saya habiskan. Nah, gimana itu doanya tuh? Bukan doa, niat. Ya, niat, sorry, niat. Ya, Rafilah yang jawab. Jadi gini, niat itu nggak harus pakai bahasa Arab. Itu yang pertama, niat nggak harus pakai bahasa Arab. Jadi ketika tadi saya meninggalkan sholat asar misalnya, maka ketika sholat, niat itu kan dibaca dalam hati. Ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, dalam hati melafadzkan, aku niat mengganti sholat asar yang telah aku tinggalkan barusan. Begitu, karena Allah Ta'ala, begitu aja. Jadi sholat qadha itu tidak ada waktunya. Malam-malam begini nih, mau mengganti sholat subuh boleh, mau mengganti sholat asar boleh, gak ada waktunya. Kapanpun kalau ada sholat yang telah ditinggalkan, maka segera segera diganti. Niatnya pakai bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat asar yang telah aku tinggalkan barusan, fardu karena Allah Ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala, gitu aja, cukup. Ya, apalagi Ya, Ustaz, beliau ya. seorang mu'alaf, mungkin pas zuhur masih kegiatan rame kan, tiba-tiba Ya, pergi sholat semangat, nanti kan Bang Dino, curiga semangat. dan sebagainya kan, itu masih berlaku rukhsah lah ya Ustaz ya. Bukan, dia nggak bisa sholat karena masih dikelilingi itu, dia kan Ya, belum itu terbuka yang itu. saya bilang Bang Andi. Iya. Masih berlaku rukhsah, masih berlaku itu. Nah, ini sekarang ini pada temannya udah pada pergi, udah bisa sholat dia. Ya itu lah, Bang Dino udah didengarkan ya. Mantap. Perjuangan banget ya hidup beliau itu, kasihan, doakanlah teman-teman, kasihan. Ya, kita doakan Bang Dino teman-teman biar istiqomah selalu di dalam Islam. Ya, buat teman-teman yang di bawah tolong di follow akun yang di atas semuanya ya. 2,4. Silakan follow akun narasumber yang di atas semuanya. Ini muslim semua. Tolong di follow ya, termasuk hostnya Ustadz Wapi ini Ino Paribon. Kemarin pas ngaji dia langsung kena banned bareng sama saya. Iya. Kena banned bareng. Barengan kemarin. Saya udah turun dulu. Oh iya, saya kena juga kemarin. Kena semua Bunda. Jadi untuk orang kayak Bang Dino itu insya Allah lah. Allah itu maha pemaaf. Ada cerita, bentar Bang Andi. Ada cerita TKW di Hong Kong. Dia itu nggak bisa menjalankan sholat. Dia itu sholat itu pura-pura berak di WC. Ya, jadi dia sholatnya hanya bisa di WC aja. Nah, terus gimana gitu? Mau kita larang, jangan sholat di WC? Ya nggak bisa. Ya silakan. Bisanya di situ jalankan. Daripada nggak sholat. Betul nggak Ustaz Bafi? Betul Pak D, betul banget. Jadi gini, ukuran sholat itu selama akal masih sehat, maka tetap wajib sholat. Selama akal masih sehat, mau kita di bulan kek, mau kita hidup di Mars kek, atau kita sakit, gak bisa berdiri, kita duduk. Karena tidak ada ibadah yang Nabi Muhammad langsung menghadap kepada Allah, kecuali hanya sholat. Makanya pesan Nabi Muhammad sebelum wafat, sholat. Pesan Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat, sholat. Pesan Sayyidina Umar ketika ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu, ketika beliau bangun apa? Sholat. Jadi itu yang menjadi tolak ukur. Kalau sholatnya diterima oleh Allah, semua zakatnya, umrohnya, hajinya, sedekahnya akan diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya nggak benar, maka semuanya ditolak. Begitu. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita doakan juga Ustadz Wapi semoga cepat bisa tercapai membeli Ino Paribon yang diesel aja deh. Amin. Pemberitahuan sedikit Bang Kores, Ustadz Alip, Ustadz Wapi. Hari Senin atau hari Selasa, insya Allah saya beserta Ustadz Alip sama Bang Kores akan ke pesantren Mu'alaf yang di Banten untuk penyerahan yang kedua kalinya ya Ustadz Alip. Bareng gue dong, kan ada Al-Quran di rumah gue yang mau dibawa. Nggak bener lu. Bang Hadi mah nanti pas hari hanya suka alasan, Kang sakit badan gua Kang, aduh lu aja yang berangkat deh. Nah gitu Bang Hadi mah. Kali ini aku ikut karena saya ada tanggal 23 nanti ke Jawa.
Kali ini aku ikut karena ada juga tokoh masyarakat Serang yang mengundang kita. Masya Allah, keren. Ya itu. Apa ya? Kemarin kita insya Allah kan bentar lagi ada kantor nih. Kemarin Ustadz Alif sudah menghubungi saya. Insya Allah bentar lagi Apologet Islam Indonesia punya kantor resmi di Jakarta. Alhamdulillah. Keren. Di mana? Kalau nggak Jakarta, Bekasi, Pak De. Jadi deket-deket Jakarta lah gitu. Itu yang kemarin sama Ustadz Alif diceritain ya? Nanti kalau ke Iya, Jakarta jadi nggak perlu setelah nyewa ini- hotel, tidur di kantor ya kan? Nah betul, saya setiap ke sana Pak De sudah nginep di hotel seminggu, istri gak dibawa, pusing lagi. Selama ada saya aman, tenang. Syukur-syukur nanti saya tanggal 23 ke sana udah ada kantornya. Aduh, jangan. Aduh, Sasuki nanti ngerepotin. Bang Andi, aduh. Ini. Sasugi 23 ke Jakarta, berarti kita 22 ke Banten, Kang. Ke ini ada kabar gembira ini saudara kita ya. Mungkin Bang Sam dengar mungkin. Bukan Tanggal 23 beliau menikah, jadi saya diundang datang. bukan saya melarang Pak Desugi ke Jakarta, takutnya kelamaan. Tadinya rumahnya dibalik nama sama anaknya, takutnya pulang-pulang rumah udah dijual, loh. Jadi Sisain kursi gaming doang. Bang Andi, itu Bang Pai nanya Banten di mana katanya tuh? Bang Pai di bawah. Ya Allah. Banten Kampung Baduy di tengah hutan. Bukan Kampung Baduy. Ini Lewi Damar di Lebak, Lewi Damar. Lebak ya, masuknya Lebak ya. Baduy luar masuknya. Nah, kalau Baduy luar, ya itu masuknya ke Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak. Itu masuknya. Berapa jam kemarin? 2 jam dari Gerang. Bukan, 2 jam dari kita dari Bintaro. Bintaro 2 jam. Tangerang kan? 2 jam. Bintaro Iya, kan Tangerang. Tangerang Selatan dia. Iya, kan bukan Madura Bintaro itu. Iya. Kalau ke Madura kemarin saya ke tempat Ustadz Wapi. Alhamdulillah. 17 jam. 17 jam. Wah, tapi perjalanan ke Probolinggo itu Masya Allah sangat berkesan ya teman-teman. Tapi kalau sudah Allah takdirkan punya Innova Ribbon, saya nganter Kang. Doain 17 jam itu perjalanan dari mana ke mana itu? Jakarta ke Probolinggo. Masa 17 jam macet ya? Pesantren Ustaz Wafi bagus loh Ikhwan. Ayo disupport supaya tangganya ada besinya. Perjalanan darat Bunda jauh. Itu juga santai sih. Kenapa? Karena sopirnya ini setiap ada rest area mampir. Jadi Gak gitu juga, masa tiap ada rest area mampir. Jadi dari Jakarta ke sana itu. Jadi Jakarta ke sana itu saya hitung ada 74 rest area. Jadi semua mampir. Bayangkan aja. Bang Andi pencemaran nama baik Kang Alif nih. Satu rest area hitungannya, satu rest area kurang lebih 30 menit kali 74 rest area, berapa jam itu? 2 hari santang itu Ikhwan ya. Ada rest area berhenti foto. Nanti berangkat lagi rest area berhenti foto. Dasar Cinta rest dukuru area aja. ini. Kores rusuh guys, kores rusuh report rame-rame guys. Jadi ingat waktu mau ke Bandung, tiap rest area mampir. Yang paling lama tuh nunggu Bang Juma tuh. Ya, karena kesasar. Nyasar dia. Karena saya pindah mobil. Tapi yang paling parah dulu dari ada tim dari barat, ada tim dari timur. Ada tim dari barat, lupa menghitung satu siapa ya. Ternyata ada orang nggak menghitung istrinya itu loh. Tadi debat sama si itu jadi nggak? Iya, pakai akun ini Kang, sama framing. Oh, pantesan saya Dia open cam? nggak ada. Open cam dia. Ada mukanya. Nggak ada tapi. Oh. Nggak ada bunganya, tapi open cam, pakai data kok dia. Maksudnya mending dia lah daripada Edis sebenarnya. Oh iya. Kalau ada yang pengen lihat si Edis ya 13 tahun belajar baca Quran, lihat di PT-nya Kian Santang teman-teman. Lihat ya. Tapi Edis tuh udah gelap loh. Saya lihat tuh udah kayak apa ya?
Udah nggak ada auranya sama sekali itu udah. Tapi ternyata masih hidup. Gimana coba? Tapi selama ada Bang Handi di atas, si Edis iris kuping saya kalau berani naik. Selama ada Bang Handi di atas ya. Nggak berani. Dari dulu tuh. Dulu paling takut sama gua. Oh, ada Andi Selebes gua nggak mau katanya. Bang Handi. Iya. Perasaan dulu ya Bang Handi ya. Ini ada saksinya, ada Bang Handi, ada Pak Desugi ini juga ya. Dulu Edis tuh bukan siapa-siapa di Zoom. Iya. Bukan siapa-siapa di sini kenal banget dia. Karena mereka dianggap menguasai Al-Quran, itu dia. Ya itu. Di TikTok tuh terhitungnya banyak sampah daur ulang. Iya bener. Amat itu loh, Amat tuh dulu zaman Zoom itu ketimpa sama Aderion. Gak banyak main dia. Di TikTok Aderion yang bilang. Dulu kenapa Edis itu nggak banyak penggemar karena dia itu bertentangan dengan mayoritas Kristen. Dia itu menentang semua itu. Bahkan waktu debat sama saya di WA dulu dia mengatakan Isra Soru bodoh. Ya, terus pokoknya orang-orang yang debat dengan kita itu dianggap bodoh gitulah karena dia kan mesianik. Nah, di TikTok ini dia lebih pro sekarang. Kenapa? Koin. Nah, gitu supaya ada yang ngasih koin. Iya, kalau dulu enggak dia berani kontra dia dengan Kristen-Kristen lain berani kontra. Kalau sekarang enggak berani dia. Jadi menurut Pak D, karena koin dia ganti Tuhan. Lebih pro. Kalau kiamat, sejarah kiamat ya, pertama kali dia debat di Zoom lawannya ini Bang Kores. Kabur dia. Ini lawan Bang Kores di MDM, ingat gak Bang Kores? Lupa dong. Di MDM waktu Bang Kores habis debat sama Abi Abdurrahman. Terus Bang Kores masuk. Oh. Kores tukang pertama lupa. kalinya ya. Tukang lupa lu tanya, udahlah jangan tanya Pertama kali jumpa saya di TikTok mewek dia nggak sanggup apa-apa. Ada itu Nerifa saktinya tuh. Kursi ini ada siapa itu? Aderion. Sini gue ingetin semua. Gus Nadi. Siapa itu? Aderion. Sini gue ingetin semua. Gus Nadi. Gus Nadi. Yang cewek yang suka sama Kores dulu siapa wis? Niken. Monik. Diana. Nggak ada deh namanya. Niken. Herni. Enggak, udah benar itu Sarwafi Monika. Monik. Dan sampai akhir-akhir bulan kemarin ini saya masih naik di roomnya Monik, tapi gak ngomong agama sama sekali dia. Emang dia live? Masih live dia? Kadang live masuk di roomnya Joseph. Akun apa dia? Apa ya akunnya ya? Kadang saya naik itu ya. Saya nanya kan, kamu gak jadi ya suka sama Kores? Ketawa dia. Ini apa namanya? Aduh, tadi ada yang di bawah yang ngetik Ferguson meninggal, Ikhwan. Iya. Iya dah. Bener. Iya, biasanya dia nongol setiap sebulan 2 bulan nongol. Ini udah mau jalan berapa ya? Setahun kurang. Benar meninggal Res? Meninggal. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Benar enggak Kores ini? Masih asumsi. Dasar. Tapi jelek banget mukanya. Gitu dia. Aing geus atoh dasar burung. Aing geus atoh demi Allah aing atoh. Ya sudah senang. Mau tasyakuran saya rencana. Iya. Tapi mukanya tadi kalau ada yang rekam bagus gitu dia. Kores tumben suaranya nggak kenceng. Biasanya Ini ngudar. belajar. Kasihan Muslim udah berdarah kupingnya. Iya benar. Di awal-awal aku Kemarin bully. itu pernah Kores pas kenceng tuh mic saya langsung mati satu tuh. Mati satu. Masa? Iya, kan aku ngomong Kores itu. Waduh, Kores mati satu miku kan gitu tuh. Betul itu. Bang Kores tuh bagusnya buat promosi F1 Villa, gas katanya. Waduh, keren. Oh, siap Bun, ngerti kodenya. Ikhwan Villa, follow Bunda Mila. Bunda Mila Ahlus Sodakoh loh. Tapi kalau selalu support kita. Follow. Tapi kalau pada Sugi gaspol remblong gitu ya, suaranya nggak kedengeran. Yang kedengeran. Iya, malah jadi pantomim. Apa iya? Alhamdulillah tadi Mas Kores. Tuh kan, karena Bang Kores naik banyak tuh. Bunda Mila tadi ngasih sedikit rezeki ke teman-teman santri di rumah tadi.
Aduh. Alhamdulillah mantap Bun. Tuh kan bener kan yang Kores bilang kalau Ustaz sudah Wafi beliau pakai ini. dibilang. Nah, harus gitu Bun. Pokoknya kalau untuk santri, insya Allah bakal buat di akhirat itu. Itu Undangan kita buat di akhirat. kan bang ini Akang juga. Kalau yang Ustadz bilang Wapi kan. jangan dikasih, dia udah banyak duit. Ustadz Wapi mah santrinya aja tuh kasih. Rumah 3, istri mau 2. Istri mau 2, Tuh, coba nambah saya aja lagi. belum. Saya diundang ya. Innova Ribbon. Aduh. Innova Ribbon bulan depan. Waduh. Enggak fitnah Bun, fitnah ini. Nanti ajak saya ke Cipayung, ke pertanian Habib Rizik ya. Daripada ke Cipayung mending ke Cihujan Bun. Ngapain? Itu pertaniannya tuh bagus ya Ustaz Wafi ya. Siap. Iya. Insya Allah teman-teman 8 santri yang di rumah itu menjadi regenerasi dari Pak Desugi, dari Bang Handi, Bang Zuma, Mas Amin. Amin ya Rabbal Karena Alamin. mereka yang 8 santri ini Ibrani sudah bisa, Yunani sudah bisa, tinggal Aramaik. Keren. Dan Bentar lagi kena report. Setelah Idul Fitri mereka kembali ke rumah ke pesantren. Saya wajibkan insya Allah belajar bahasa Inggris. Jadi Arab mereka sudah bisa Bun, baca kitab sudah bisa, ilmu Bahasa hadis Inggris. Saya mau jadi gurunya nggak apa-apa. Wah, Ya, saya suka nyimak tadi di roomnya Bang Kores tuh, masya Allah. Nih, bentar lagi kena report nih Ustaz Sugi. Jenggotnya nggak diterima sama TikTok guys. Jenggotnya nggak diterima sama TikTok. Bentar lagi kena report. Saya balik. Kursi barunya yang nggak diterima kursinya. Saya di spill sama Ustadz Wafi itu murid-muridnya masih muda-muda. Iya Bun. Tapi alhamdulillah Bun, Ibrani mereka sudah bisa baca sama Yunani, tinggal Aramaik. Keren. Gurunya ini ada Ustadz Alif, ada Mas Kores, ada Mas Mutu. Emang luar biasa ya. Tapi ada pendapat Kristen itu ya, perempuan. Wih, mantap banget baca surah Al-Fatihah itu. Namanya Sob Katul. Mantap banget bacanya itu. Ihdina siratal mustaqim. Medok banget itu, medok bener. Ini ada yang taping Bang Handi di bawah. Coba lawan Sofiatul kalau berani katanya. Gua maksud itu. Udah bubuk 3 tahun yang lalu itu. Udah gugur. Itu yang ngomong itu tuh kayak apa orang-orang yang bikin grup Laskar Kristus. Yesusnya udah kemana, laskarnya baru ada. Dulu kan Sofia tuh kayak gitu tuh. Gue lagi meeting kan sama grup Kristen sama Muslim. Saya lagi negosiasi waktu Ustadz Benyamin Solihin diskusi sama si Husain itu yang bertadin kan dari luar negeri dengan berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Ustadz Solihin terima tantangan itu kan jadi itu. Sofiatul masuk di grup mereka. Tapi dia banyak ngomong. Apa yang terjadi teman-teman? Kesel itu teman Kristen di-kick dia. Akhirnya apa? Setelah dia nggak ada normal kembali. Jadi dia nggak dimasukkan dalam tim. Gitu. Kasihan. Saya ingat 3 tahun yang lalu itu PR-nya sampai sekarang nggak dikerjakan itu Bang Andi. Si Sob Katul yang debat sama saya itu. Iya. Aduh. Katul. Tapi kalau yang paling bagus tuh menjelaskan tentang Sob Katul itu Pendeta Henry Tan. Oh iya. Clear kalau dia menjelaskan. Enggak, yang lucu gini, Sofiatul minta ijazah sama lulusan Ustadz Wapi dulu tuh. Diterangin, diliatin ijazah Ustadz Wapi semuanya diliatin. Pas giliran Ustadz Wapi minta ijazah dia lulusan apa, ngamuk dia. Mau ngeliatin. Anjir malu itu. Iya, saya kan nggak tahu kan kalau ada aturan seperti itu kan. Saya lulusan mana, ijazah apa. Giliran dia yang diminta malah pelangap-lungu dia itu. Diminta ijazahnya ya marah dia ngamuk. Iya masa mau ngeluarin sertifikat pembantu di apartemen Amerika sono? Susah.
Tapi kita memberikan apresiasi kepada Pak Desugi telah membeli radio 2 bank gitu loh. Tuh, radio 2 bank. Sembarangan. Radio 2 bank tuh gimana? Itu sembarangan. radio zaman dulu dia beli tuh. Oh alah. Ada FM-nya, ada AM-nya. Inilah berita dari Radio Republik Indonesia. Bang Andi durhaka anjir. Dia yang pilihin. Tuh canggihnya itu kayak gini nih, bisa tertawa sambil ngeremot tuh. Asik, anak teknologi Ustaz Wafi sekarang, Ustaz Sugi sekarang. Pak Desugi ini cuma beliaunya aja yang aslinya beliau masih muda loh, selisih 10 menit umurnya dengan saya. Iya, itu. Iya, selisih. Lagi nyedot. Ini kalau masalah jenggot putih itu bukan karena uban, tapi dia ngecat temboknya belepotan ke jenggot. Itu yang benar tuh. Ini apa lihat Ustaz Sugi sekarang tuh kayak lihat aku awal-awal pas pulang dari Probolinggo, Ustaz. Segala elektronik dibeli. Semua dicobain. Ntar lama-lama juga di karpet lagi, nggak dipakai itu kursi. Kan ikut sama gua ke toko elektronik, gua kan belanja. Terpengaruh belanja juga dia, habis duitnya. Oh iya waktu itu ya. Iya. Oh iya, nanti kalau ke Jakarta cuma beli elektronik itu Bang Andi, beli knalpot juga knalpot. Iya. Loh, lumayan Bang Andi. Kalau Pak Desugi kan diajak ke mall, dia ikut beli. Yang susah ini kalau Mas Kores yang diajak ke mall. Wah, itu susah itu sudah. Itu susah itu. Kalau Mas Kores yang dibawa. Ustaz Wafi andalanku. Itu habis itu meskipun bawa uang. Kan ini loh Ustaz. Kan dia punya motor tuh. Knalpotnya harus diganti yang standar. Di Rio nggak ada. Kata Pak D, bisa nggak? Saya tenang aja. Kalau ada selebih sana di Jakarta nemu itu barang Pak D. Saya bawalah ke Poncol, nemu itu barang. Ya ada beneran ini. Dia tawar lah. Gue liatin aja. Tawar menawar nggak mau kurang. Kan? Saya bilang, bro, lu masih ingat gua? Kurangin itu, langsung dikurangin sama Pak D. Bang Kores ingat nggak waktu diajak sama Ahi Romi ke KP Bang Kores waktu di Jakarta sama Ahi Romi Ustaz Sugi itu pengunjung yang di dalam takut semua. Pak Desugi pakai kopiah ini nih. Disangkanya Pak Desugi FPI. Pengunjung takut semua pada pinggir. Jadi Pak D kalau waktu itu kemana ya? Jadi Poncol Pak D sebutnya namaku pasti dikasih gratis Pak D. Dulu juga ada topi itu dipakai ketinggalan di mobil, ya kan? Ya terpaksa saya amankan, saya pakailah itu topi kesayangannya dia. Pulang ke rumah masing-masing, channelnya nggak ada yang nonton, topinya saya pakai lari saya sama penontonnya. ternyata topinya yang punya daya tarik. Tapi bener loh itu Bang Adi. Bener itu kan? Ya bener lah. Jadi penontonnya Pak D itu pada pindah ke channel saya. Kenapa? Karena setiap saya live saya pakai topinya. Ternyata itu topinya akuariumnya bagus kok, warna hijau. Pak D pakai cat, ditaburin cat. Akuarium itu kok warnanya hijau, nggak putih. Nah itu belakang kan stikernya. Oh pakai stiker, kirain. Tapi baru sekarang loh saya tahu ada akuarium gak ada ikannya itu. Belum apa, masih online belum datang. Toko akuarium yang di Siak sini tutup. Cari ikan harus ke Pekanbaru jauh banget. Isi aja kan ikan betok aja Pak D, ikan betok. Belum besok lah. Sama ikan betok sama ikan sapu-sapu. Pak Sugi itu kalau live sampai 4 jam ternyata kan beliau kalau lapar langsung ngambil langsung dibakar makan di sana itu. Ini si Kores lagi cari bahan nih, gue yakin nih. Ini kuping gue nih. Enggak. Kasihan. Lagian buka kamera jadi dibully lah.
Siapa suruh buka kamera? Saya buka kamera buat dipuji, malah dibully. Dosa lu Pak De, dosa lu. Jangan Pak De, kena Pak De. Di pesawat ngepep, di hotel ngepep, bener-bener parah nih Pak De. Itu ikan air laut apa ikan air tawar? Ikan sapu-sapu, ikan sapu-sapu. Belum ada Bu, belum ada. Oh, Itu yang di gelas teh atau vodka Pak De? Nih, Hah? teh lah. Oh teh manis Bang Kores. Wah Bang Kores fitnah terus. Ngapain lagi Sasugi nanggepin ditanya gitu-gitu. Pak D, teh manis hati-hati loh, bisa diabetik loh, nggak sengaja. Tapi laptopnya ada 3 itu Bunda. Coba tuh laptopnya 3. Iya ini dong, apa di ini dong. Spill Pak De, 1, 2. Baru semua itu. Iya 3 tuh. Ini yang lama nih pasti desktop. Itu desktop bukan? Iya. Laptop Pak De harusnya di wallpaperin dulu temboknya, jangan putih gitu. Sebelah kirinya itu ada aki lagi di dalam rumahnya. Aki Mereknya apa? Laptopnya merek apa? Ada akinya. Terus pasang exhaust Pak De di atas Pak De supaya nggak ini. Oh anjir mantep betul. Ada akinya loh, ada akinya. Jadi itu ada aki kan tuh. Ada aki kan, gue bilang juga pada aki. Itu gasnya di sebelah mana gasnya? Enforce. Apaan enforce? Nah jadi Ikhwan, kalian kalau misalnya dapat chat selamat Anda mendapatkan hadiah, itu Satsugi kerjaannya. Itu laptop itu spam SMS semua itu. Enggak benar. Itu keyboardnya nggak warna-warni keyboardnya. Laptopnya Pak De Sugi itu mereknya Yesus itu. Jangan. Merek laptopnya Pak De Sugi itu 1 Kubota, 2 Iseki, 3 Yanmar. Emangnya mobil alat berat. Emangnya kapal laut. Laptopnya itu mereknya Yesus, yang di bawah kayaknya Yeshua itu bacaannya. Itu kalau laptop yang biasa berapaan? Paling mahal berapa? Paling murah berapa? Ya tergantung pada. Pak Desugi tadi yang deket aki apa itu? Mereknya apa Bang Andi? Coba. Ini kalau laptop itu ada yang tergantung kebutuhan, ada 35 juta. Yang paling murah di bawah ada 1.500.000. 1.500.000 ada. 1,5. Kalau yang ini apa Apple 30. Ini second saya beli sama Bang Moto 8 juta. Ini second juga kemarin 7,5 juta. Ini Apple bukan yang sekarang yang sebelah sini. Bukan. Ini Asus. Nah, Asus. bener kata Ustaz Rafi, Yesus, Asus maksudnya. Benar itu. Asus. Kalau ini coba ke bawahin Pak De, itu deket aki apa sih? Yang bawah ini bagusan ya Dell. Nah itu ada dus. Itu ada dus, fungsinya buat apa itu dus? UPS. Itu UPS. Kalau listrik mati jadi kita nggak padam. UPS. Coba Pak De dari jauh dong, jangan close up, dari jauh pengen lihat mejanya. Letter L dia bagus. Terus nggak kelihatan semua, terusin. Udah kayak studio. Udah. Udah oke. Enggak serius pengen lihat. Oh gini setupnya Sasugi ya. Bagus itu letter L begitu. Berantakan Pak De, dirapiin atuh. Iya. Berantakan. Kabelnya. Kabelnya, ininya. Bang Kores sudah beli meja belum? Belum pindah Bun, nanti habis pindah. Kurang itu nggak? jangan ada dus di bawah dong kalau studio. Kurang. Tapi aku nggak beli yang kayak Sasugi, maunya yang kakek santang yang lebar gitu. Pak De, kalau studio itu jangan ada dus di bawah Pak De, ngapain buat apa? Untuk nyimpen barang-barang ada kabel. Beli ini dong, jangan kardus dong. Ini apa Pak De, kontainer, tahu nggak kontainer yang plastik itu? Serius anjir, apa namanya sih? Kontainer. Kontainer lah, kontainer laundry loh. Iya. Jangan. Kontainer box. Kontainer tuh yang pakai tutup, yang ada roda, jadi bisa didorong-dorong. Beli itu Ustaz. Gampang. Yang kurang di kamar yang Pak De kebuka ini. berantakan Ustadz Sugi, beneran ini Pak De Sugi. Belinya yang laundry. Nah, yang tutupan, yang warna clear, jadi bisa lihat. Harusnya lampunya juga yang redup. Tambah lemari nggak apa-apa ini. Dulu kan gini ceritanya nih dengerin. Dulu kan Pak De
sempat kesini tempat saya. Wih, keren juga tuh nih ya Bang Andi dalam hatinya. Iya, kalau pulang kerja gue saingin. Wih, disaingin beneran gitu. Dia lihat kasih juga begini nih. Itu apa itu? Pade dekat akuarium itu, yang lipat itu apa tuh? Sebelah sana deket tiang. Enggak, di dekat akuarium, sebelah sana tadi. Kenapa nggak burung hantu aja, Pak? Ini Lebih maksudmu lebih simpel. ini Mana nggak maksudmu. kelihatan? Apa yang itu? Mana nggak kelihatan? Open cam dong. Ah, itu. Yang itu. Yang itu yang mana? Orang nggak open cam? Nih, Pak De. Itu mati kameranya. Ini maksudnya Nah, itu apa itu? router tenda. Router Buat apa sih itu? internet. Router tenda. Pak De Tenda. Pak De nggak pakai kabel. Oh, supaya memperpanjang ini ya sinyal wifi-nya ya. Supaya stabil. Oh, Kamu nggak ngira ini Bang Jan Santang? nah itu tadi ditanyain sama yang di bawah itu. Ada 2 loh. Oh, ada 2, keren. Saya udah datang. Itu ya, yang satu yang asli, yang satu yang imitasi. Channel apa aja itu? Ini yang sudah mati. Yang satu Salam Akal apa Sehat. nama channelnya? Salam Akal Sehat dulu itu. Oh iya. Yang satu lagi? Sugi Kristologi. Oh lebih kecil ya? Yang baru lebih kecil ya? Iya, yang baru kecil sekarang. Saya juga udah dapat res silvernya udah. Mana? Ini nih, gara-gara Bang Andi nih beli ini di Poncol nih, haha. Nah, itu buat apa? Itu buat apa? Aerator. Apa itu? Akuarium. Oh gitu bentuknya? Iya, yang anunya 4. Selang 4. Bentuknya kayak Semua ditanyain. jebakan tikus. Enggak, siapa tahu ada yang pengen aku beli juga. Kayaknya butuh tuh gitu. Koncol banyak res. Balik. Mana aku motor ini lagi parah Jakarta. Bang Andi, gua jadi kangen Bali. Motor gua kebanjiran mati sekarang. Wah, itu si Galacticos. Ini di sini. Res, baca res. Perkumpulan orang-orang sabar katanya tuh. Kumpulan orang-orang. Walah, Jadi ini salam 7%. Pak De itu waktu ke studio saya dia tiru nih. Ini gini. Dia kan ditiru nih punya saya nih. Waduh Pak. Dia kan dia pulang ke Rio saingin gua. Tinggal yang Ustadz Wapin nih belum nih. Saya tidak paham sama komputer gitu. Terus itu siapa tuh? Siapa itu? Siapa itu? Siapa tuh Andi? Sperry itu. Lagi debat dia tuh. Walah. Bible-nya banyak banget tuh. Keren. Anak ya? Bang Andi. Ada ya? Anak ya? Bang Andi nanti langsung siapin Al-Qurannya ya. Begitu saya sampai langsung dibawa. Oh ini Bang Andi, gua kira ini. Ada no. Si Pak De. Tuh, dia udah di kursi. Berapa Dari besar Kang itunya? Apanya? Pesantrennya. Pesantrennya gede banget, sekitar 3.000 meter, santrinya 180 orang. Nah ini baru dapat Al-Quran ini 57 di Bang Handi, di Bang Anggur Asam semalam mau ngasih 50. Kebetulan kan itu mau awalnya mau, ya silakan hubungi Ustadz Wafi kalau mau ikutan. Ustadz Wafi mana Ustadz Wafi? Ayo Ada Bun. tuh. Siap Bun. Mau dong berapa yang harus saya bayar? Terserah Bunda. Jadi ini apa mau nyumbang Quran ya? Quran, Oke. Jadi nanti anu aja dah Bun ya. Saya WA Bun ya. Iya boleh. Harganya nanti saya total dulu gitu Bun ya. Soalnya Quran itu mending beli yang ada terjemahannya Kang, enak Kang. Itu aja. Afwan, izin kemarin kan ada saya cari spek yang sesuai dengan para mualaf tuh. Dan itu sudah ditemukan dapat harga murah dan ukurannya juga besar. Itu yang di Bang Handi, itu yang kemarin kita cari. Bang Handi noise itu. Bang Dino dia kalau ada santri, dia mau cari santri calon istri dia yang bisa ngajari ngaji.
Oh, buat istri. Oh, banyak atuh itu Ustaz Wafi ya, koneksi. Kenapa ke saya semua, woi? Karena urusan agama, Ustaz. Urusan Mobile Legend ke aku gitu. Cuma kan nggak ada di sini. Urusan nggak bener hubungi si Kang. Tuh. Parah. Coba Ustadz Alif lanjutin tadi apa Ustadz Alif? Iya, kalau mau yang sama Buddha nyarinya seperti yang kemarin dicari itu ada. Itu kan udah ada terjemahan, ada penjelasan, bacaan hafalan, terus transliterasinya juga ada. Itu untuk para mualaf mempermudah dan dapat harga khusus kemarin. Itu di percetakan, aduh lupa lah aku namanya. Tapi punya kawan kita juga kemarin. Oke. Ya dilihat aja berapa kebutuhannya, ntar saya yang ini. Ya komunikasi sama Ustadz Wafi aja. Siap. Kemarin yang bawa Al-Quran ke sini kan ini, Bapak. Iya, itu kan kemarin ceritanya. Ini si Akang juga ya. Sebenarnya aku nggak enak mau bilang kenapa nyuruh ke Ustadz Wafi. Aku udah jelasin yang nyari. Enggak sih. Enggak, maksudnya ininya Tadalip harganya sama apa itu kan kemarin aku nyari keliling toko-toko, udah sampai ke Kebayoran Lama, ke toko-toko Al-Quran, nggak dapet. Akhirnya kan custom tuh pesen dulu di percetakan. Ketemulah di percetakan, aku lupa namanya. Udah kesorean aku mau pulang, titiplah Kang Aang untuk ke lokasi. Sudah dibayar itu harga 100.000, dapat potongan jadi harga sekitar 85 atau 75 lah, aku lupa gitu. Kayak gitu. Udah gitu dibonusin 7 dari pesan 50 gitu. Dan Al-Qurannya udah ukurannya punya gede. tokonya. Allahu Akbar. Kemarin kan aku udah nyari, Kang, itu ditunjukin juga, makanya aku cerita. Dengerin atuh Kang. Yang di Bang Handi itu kemarin aku nyari sama Kang Aang tuh keliling. Ya udah, kalau ada di Tar Alif langsung Tar Alif lah, Bunda, biar gak muter-muter. Ya, Ustadz Alif langsung. Iya. Itu kapan berarti ke Banten, Ustadz Alif? Tunggu aku kalau sebelum puasa ya. Sebelum puasa, Pak. Puasa tanggal berapa? Tanggal 30-an nih, tanggal 1. Puasa tanggal 1 Ramadan. Bukan. Bulan ya, yang kalau mana ada bulan puasa tanggal 1 Syawal, Zat. Ada aja sabar. Satu itu. Benar. Dan 1 Maret. Bertepatan 1 Maret gitu maksudnya. Itu Bang Handi, yang aku nyari itu kemarin itu dapat kontak saya yang dari Bang Handi itu, yang dari Riau, orangnya dekat sama Pak Desugi. Antum ke Tangerang kapan, Ustaz? Di mulai Senin ke depan lah, nanti harinya kurang lebih pokoknya. Saya tanggal 24. Tanggal 24 saya ke Tangerang. Masih lama itu mah. Tanggal 24. Ya barengin aja sekalian. Enggak, kalau Ustadz Wafi, Ustadz Alif sekarang, minggu sekarang, Senin ya, sekarang. Kalau bisa secepatnya sih, biar soalnya hampir puasa memang. Iya, mending hari Senin sekarang, Tad. Biar kita bareng. Aku naik Porto, aku mau naik Porto. Porto apa? Fortuner. Yang 2 liter itu, ya. Bang Billy Cat. Pakai mobilnya si Akang mabok gua, mobil kecil. Ya Bang Billy Cat kan tadi ngajak, dia mau bawa yang Porto, bisa Ya, 8 yang orang. Porto itu. aja. Bisa 8 orang itu. Ada juga satu kan Porto tuh yang nyumbang ini potong rumput itu, mau dia ikut Porto juga. Iya. Porto itu juga mau ikut lagi Pak Ketua juga, Pak Arif. Pak Arif juga tinggal belas anginnya, dekat dia. Udah, 2 mobil aja ntar. Sama ada toko masyarakat Serang juga, kalau ke sana mampir ke rumah. Yang undang disiapin ikan bakar. Kalau enggak gini Bang Andi, Quran yang di masjid itu
kita kurangin aja ya, kebanyakan di sana tuh. Masjid mana Pak deh? Yang di Blora. Oh jangan, jangan lah. ijab kabulnya udah ke sana, jangan. Jangan, udah banyak di sini kok Pak deh. Masih ada kan belum diambil Bang Aang. Ya, Ustaz Alif. Masih ada satu lagi. Kan baru berapa? Anu Pak deh, takutnya nanti kata Bang Zuma panitia surga ikut komen semua nanti. Jangan. Iya. Pak deh mah usulnya bahaya. Pade ngadi-ngadi, Pade. Ya panitia Sangkat surga Bang nih Andi korek. yang ini masih dipakai Bang Andi? Masih ada gue simpan. Aduh, simpan. Ada. Itu ehonya oper Pak Dedio, atur dong. Itu buat karaokean Pak deh. Iya. Sangkat juga. Untuk biar Kristen. Hai Kristen. Itu buat dulu pakai semul itu bagus. Itu. Mahal itu dibeli Pak deh, ikut-ikutan beli. Gue beli, dia beli juga. Kalau saya kenapa ya nggak suka pakai eho gitu, pengennya original. Ada setelannya Pak deh, nggak ngerti ribet itu setelannya. Ada. Tahu saya. Saya lebih suka original. Jadi tanggal berapa ini jadinya Ustaz Alif? Nanti lah kita lihat dari Senin depan ke sana lah pokoknya minggu depan itu. Bajunya belum kering. Nih Al-Qurannya begini nih, Afwan ya. Ya. Aduh, udah dibalik masih aja bandel. Perkembangannya normal kayak gini ya. Ini normal Bang Andi. Ya. Ada eho. Ini ukurannya besar Al-Qurannya. Ini Kang Aang kemarin yang ke lokasi. Nah ini contohnya. Ukurannya besar. Bagus itu, keren. Iya. Ustaz Ini Rafi harganya nggak di atas 100. nggak bisa ini ya, nggak bisa kayak Al-Fatihah buat umi saya gitu. Bisa Bunda. Bisa Bunda. Buat ini sama Abah Ese. Bisa seumpamanya kegiatan santri misalnya di rumah kan kayak malam Jumat itu selalu dikhususkan bisa Bun. Nanti Bun. Iya ya. Jadi setiap kegiatan santri itu kan ada, banyak tuh yang nitip-nitip doa disebutkan gitu, bisa Bunda insyaallah. Oke. Khususan dilalui. Ustadz, udah ada kabar belum di Coba dengerin kegiatan dulu di sana? Coba dengerin statementnya dulu nih. Ya. Gak ada suaranya Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya sudah dapat Al-Qurannya yang sesuai dengan keinginan dari Bapak Donatur. Nah, Al-Quran ini sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dan Al-Quran ini akan kami sumbangkan nanti ke pesantren mualaf yang ada di Lubih Damar, Desa Lebak, Banten. Nah ini contoh Al-Quran yang teman-teman bisa di. Ya, ini insya Allah yang akan dibagikan ya di pesantren Lubih Damar, pesantren mualaf. Sebelumnya kami ucapkan dulu jazakumullah khairan kepada para donatur ya. Ini masya Allah isi Qurannya lengkap banget. Ini Quran tajwid, ada kodenya, kemudian ada literasi. Jadi kalau para mu'alaf yang mau belajar, yang mau otodidak, dia sudah ada nih. Ini contohnya idza zilatil ardu. Di bawahnya ada terjemahannya. Di kanannya ini kalau kita baca penjelasannya ya. Ini ada terjemahannya, kemudian ada tajwid praktis, hukum-hukumnya. Pokoknya insya Allah ini bermanfaat banget buat para mu'alaf yang nanti akan Masya Allah, keren. Alhamdulillah. Ya. Ini keliling sama Kang Aang ini motoran ini seharian, dapatnya ujungnya di daerah Ciracas. Karena udah maghrib, aku bilang nggak bisa ikut karena aku mau pulang ke kampung kan. Jadi nitip Kang Aang tapi sudah selesai, uangnya dititip sudah diserahkan. Tinggal kita nanti penyerahan ke pesantrennya di Banten gitu. Jenengan kosamnya gimana itu Ustaz? Alif. Kosam? Iya, membagi waktu istri pertama sama kedua itu seminggu-seminggu kayaknya antum. Iya.
Kismun. Aku ketawa sebenarnya. Ustaz. Saya curiga antum semakin sering ke Bintaro ini sebenarnya. Kok bajunya tinggal sedikit, pulang-pulangnya bawa banyak, ini kata saya. Wah, saya bisa lacak loh. Perjang daun. Karena adik saya di situ. Ustadz udah ada kabar belum di sana kegiatannya udah sampai mana? Alhamdulillah kan. Insya Allah nanti kan ada staf pengajarnya juga. Rencana kan pesantren mu'alaf yang di Banten ini mau dipasrahkan ke API kan dalam hal manajemennya kan. Enggak, maksudnya pekerjaannya sekarang. Oh belum Kang, saya kan belum kesana lagi Kang. Oh iya, nanti bareng aja ya sama kita. Iya, jadi tanggal 24 ini saya ke Bintaro. Saya sempatkan nanti kalau ada Ustaz Alif ya alhamdulillah kita mampir ke Lebak ya, Banten Lebak. Mampir ke sana untuk lihat proses. Tapi akan saya minta video Kang, akan saya minta video biar bisa kita tampakkan bareng-bareng apa aja yang sudah dikerjakan. Seperti itu Kang ya. Iya, maksud saya itu. Siap. Tanggal 24. Ini baru tanggal 24 mah. Bos. Ya, saya jadwalnya ke sana tanggal 24 Ustaz. Ya, datang sebelum jadwal lah, tanggal 17. Gak apa-apa lah kalau dibiayain pesawatnya monggo gak apa-apa. Bang Pei, nanti kita ketemu di sana Bang Pei kalau dekat. Oh Bang Pei ini orang Banten gak? Itu barusan dekat rumah kita katanya. Walah. Tapi saya pengen itu Kang, naik mobil dari Probolinggo ke Jakarta itu enak ya. Jangan ntar lah sakit pinggang, nanti sakit. Kalau nggak biasa sakit. Total berapa jam antum nyampe ke rumah itu berarti? Enak, yang duduk di baris kedua. Oh dekat Bintaro, nanti DM-an ya Bang Pei. Nanti kita ketemuan. Bintaro, siap. Nanti DM-an Bang Pei. Atau dicatat aja nomor WA di saya. Nih nomor WA saya di bawah saya ini ya. Nanti tolong teman-teman di spam ya. Tanggal 24 itu terakhir saya ke enggak sih, awal Ramadan saya masih ke Bekasi, Ustaz. Itu nomor WA saya. Ustaz Alif kalau belum tahu nomor WA saya itu di bawah Ustaz Alif. Oh, coba dari dulu kan nggak pernah mau ngasih, sekarang kok baru mau ngasih. Berapa kali ganti nomor antum, Kang? Iya, satu-satunya itu dari zaman dulu sampai sekarang. Oh iya, 9002 ini ya. Gak pernah ganti saya nomor. Siap Bangka 9. Ini di atas ini formasi lengkap loh. Ya hanya Oten yang bosan hidup yang berani naik. Otennya sudah banyak masalah keluarga. Ya kata Ustadz Wapi dulu, hanya Oten yang bosan hidup yang berani naik. Kalau sudah formasi lengkap kayak gini, Oten yang sudah Kang, banyak masalah keluarga, dunianya sudah agak beres, itu naik itu sudah. Dia mau murtad sekalian di sini sudah. Pusing dia. Udahlah, ya, sudah susah, Tuhan gak nolong. Kemudian urusan dunia sudah kocar-kacir, sudahlah saya mau ke atas saja biar bonyok aja. Diantam Bang Zuma, diantam Tadi saya udah bikin thumbnail Ustadz Wapi sama si framing itu. Saya cari-cari kok jam 8 mana ini nggak ada live. Iya kan? Ternyata pakai akun ini. Saya belum ngikutin yang akun labnya, khusus lab ya di YouTube. Nggak tahu deh Pak. Sudah berteman loh dengan akunnya antum yang lain. Enggak, yang khusus ngelepin di YouTube beda itu akun itu. Kalau yang khusus ngelepin, mudah-mudahan Pak ngerekod dah. Tapi sampai ribuan tadi loh, padahal pengikutnya masih sedikit ini. Mungkin terdeteksi ya, teman-teman tahu akhirnya. Iya. Aduh. Gimana akhirnya, Tad? Tanggal 20 Februari baru bisa live lagi. Mungkin iya Kang, sama apa bareng kena Bennett punya akun antum itu.
Kalau yang Ustadz tanggal 20 masih bisa kebuka. Kalau saya udah hangus semua, email hilang, gift-nya juga hilang semua. Kena banned permanen. Padahal besok mau Jumat berkah saya sama Banyak anak kemarin yatim. hilang. Padahal itu saya kumpulin Bun buat besok Jumat berkah ke anak yatim. Mungkin Tapi untung saya nggak ngasih ini akang kan, saya nggak ngasih akang, jadi alhamdulillah selamat. bukan rezeki kali. Oh, kalau ke banned itu hilang giftnya? Hilang, Kalau itu ke banned permanen. Kalau ke report masih ada, kalau ke report ya kayak Ustadz masih ada. Tapi kalau udah kena banned permanen, udah hilang. Emailnya Makanya cepet-cepet hilang. cairin, nggak usah nunggu, tiap hari cairin. Orang saya lihat suka dapat banyak juga Enggak kan. Bun, tapi alhamdulillah saya bukannya sombong, bukannya mau nyombongin sekarang di sini ya Bun. Kalau dari GIP, insya Allah saya amanah sampai detik ini. Saya udah janji dalam hati. Kasih ke gift lagi. Bukan, khusus untuk anak yatim itu di sini. Iya nggak apa-apa, tapi maksudnya caranya diganti, jangan nunggu dikumpulin, langsung aja dicair. Enggak, kan tiap hari Jumat Bun, buat tiap hari Jumat. Oh, tiap Jumat. Mending dicairin dulu Kang, tahu kena banned kan gitu kan. Cairin dulu. Ya, kalau sekarang mah mending gitu aja, dikumpulin aja, dicairin. Cairin. Doakan ini Akang ini Bun, gak nikah-nikah dia Bun. Ya, apa perlu bule dari sini ya? Gak cocok Bun, gak sekufu Bun. Soalnya saya lihat gambarnya besarung, coba ya kan, harus cari yang benar-benar ini bisa bisa mendampingi. Karena kesukaan Akang ini agak beda dengan umumnya laki-laki Bun. Beliau itu punya spesifikasi wanita yang harus dia nikahi. 1, kakinya gak lengkap. 2, dan harus nerima apa adanya. Karena dia gak mau istrinya itu kemana-mana. Karena dia cemburuan Bun. Jadi kalau kakinya 1 kan gak bisa keluaran tuh. Bisa sekarang pakai kaki palsu. Bentar dulu. Bunda, kalau bule emang si Akang masih mau? Dia tuh masih muda. Kalau bule itu udah pasangannya Pale lah. Pale. Ya enggak lah, bule yang udah keren. Bule, bukan Hasan. bule. Iya. Bule, bukannya bukannya bule. Bukannya Pak Le bule, bukan bule. Bule. Londo. Afwan Bun, karena Ustaz Alif soalnya kuping di samping Bun, jadi kadang agak gak kedengeran. Itu fotonya itu kan nampakin kuping, bukan apa itu Bun? Iya benar. Karena memang kadang kurang denger. Padahal Ustaz Alif kan masih muda. Bang Kores sudah tidur ya? Mana ada dia tidur jam segini Bu? Iya ya. Kiamat tidur jam segini Mas Kores. Salah satu tanda kiamat Mas Kores tidur malam. Ayo. Jadi tanggal 17 ya kita berangkat ya. Tanggal 17. Sama Ustaz Alif aja ya, saya udah ikut ya. Saya di sini aja. Iya. Kalau bisa sih ikut. Tanggal Semoga 17 itu saya di mana ya? Di Jember kayaknya kan. Saya ada acara di Jember kan tanggal 17 kan. Oh, di Jember Utara. Paham saya maksud kamu. Iya enggak Jember Selatan ini. Selatan. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Bentar, Tapi tanggal 17 tuh hari apa? Ini udah 14 Kang. Ya 3 hari lagi. Berarti Sabtu 15, Minggu 16, Senin 17. Iya, di Jember gak ya tanggal 17 kayaknya. Oh jauh, berarti masih jauh. Ke Jakarta tanggal berapanya? 24-nya berarti ya? 24 sama awal Ramadan. Oh, 24-nya aja kita kongko-kongko lah. Kalau ke Banten kita hari Senin aja itu, 17. Siap. Insya Allah. Kayak kemarin tuh waktu di hotel, satu room semua ada di situ di ruangan. Ya Allah. Bang Andi siap ya tanggal 17 ya Bang Andi? Saya kayaknya belum Kang, kalau tanggal 17-nya itu masih ada kegiatan.
Oh, ke Tasik itu? Heeh. Oh, berarti 18-nya ya? Tahlilan dulu. Siapa wafat Ustaz? Istri dari Kiai. Oh, Ibu Nyai gitu ya? Iya, Ece kami nyebutnya. Lah, jenengan kan istri kedua kan di Tasik kan Ustaz? Itu yang keempat itu, Gus. Oh, Masya Allah, ya. Bisa kuat gitu jenengannya, heran saya. Cari orang Baduy ya. Kagok lah. Orang Baduy kalau Pantes. Kang, jujur Kang ya, saya tidak pernah melihat orang yang tidur yang melas banget tidurnya kecuali Ustaz Alif Kang. Beliau tuh kalau tidur, tahu nggak tidurnya Ustaz Alif kayak apa Kang? Kayak santri yang nggak dikasih kiriman setahun. Nah, kok ingat santung Kang? Kayak santri tidak pernah dikirim uang selama 1 tahun tidurnya Kang. Ya Allah, Alif. Jadi saya tuh kayak gimana ya, resah gitu loh sama Ustaz Alif ketika tidur itu. Pantes. 4 istrinya. Kalau melas ya jangan inilah. Kan di samping itu ada mangkok. Diisi. Ustadz Wapi pernah lihat tidurnya Bang Kores nggak? Tumpang kaki, tangan ngelipat ke kepala. Ingat gak itu di hotel tuh? Oh iya. Tumpang kaki dia. Dia paling bebas dia orang nih. Saya pernah tidur sama Mas Kores sudah di Bali dulu. Sama Gus Yonatan Nandar dulu di Bali itu. Jadi tidurnya itu Mas Kores tuh jam 8 pagi. Bangunnya tahun depan. Itu meskipun ada bom ya. Andaikan Bali waktu itu dibom, Mas Kores bangun tidur tuh baru nanya itu ada apa weh gitu. Tapi kalau untuk tugas dia mau tidur mau enggak gas kalau dia. Hebatnya Kores itu.